Oke, jadi silakan kelompok 4 bisa memulai sesi presentasi. Assalamualaikum Pak, mohon maaf tadi audionya bermasalah. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah saya absen kok. Makasih Pak Imam. Yo, sama-sama. Oke, kelompok 4 silakan. Ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Imam dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kisbatu Rizkiyah, Kita Dwi Alifah, dan saya sendiri Rifki Arlim Pasaduan Narang Putih. Pada kesempatan malam ini akan mempresentasikan terkait dengan chapter 11, yaitu Writing up your project and making recommendations, dan chapter 12 yaitu terkait making an impact the relationship between research and practice. Nah, untuk pertama kita akan menjelaskan terkait dengan chapter 11. Next. Nah, chapter 11 ini adalah terkait dengan writing up your project and making recommendation, yaitu bagaimana cara kita membuat penelitian dan bagaimana kita membuat rekomendasi di dalam penelitian tersebut. Nah, pada bab ini kita akan fokus pada bagaimana kita menyusun bab-bab penting di dalam penelitian dan juga bagian-bagian penting di dalam penelitian dengan cara yang efektif. Dan juga pada bab ini nanti kita akan membahas bagaimana cara mengkomunikasikan hasil penelitian tersebut dengan cara yang kredibel. Nah, semua aktivitas dan juga segala hal yang berkaitan dengan bab ini nanti difokuskan untuk membantu kita bagaimana mengembangkan kemampuan kita dan apa saja yang diperlukan dalam menulis penelitian secara efektif, dan juga tentunya ketika kita membuat penelitian atau misalnya kita skripsi itu akan dikejar oleh waktu, dan bagaimana cara kita untuk membuat penelitian tersebut efektif dan juga tepat waktu. Nah, next. Yang pertama adalah kenapa, apa, kapan, dan untuk siapa kita menulis. Nah, di sini yang pertama adalah kenapa. Jadi kenapa kita sih menulis? Jadi alasan pertama adalah menulis penelitian itu akan membantu kita untuk merefleksikan dan mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan. Nah, maksudnya di sini itu penulisan suatu penelitian itu akan melatih kita untuk berpikir secara kritis, lalu komprehensif, dan juga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang baru. Dan juga penelitian di sini itu dibuat untuk melatih kita untuk merefleksikan atau mereview kembali apa-apa saja yang kita temukan, dan juga bagaimana kita menyampaikannya kepada orang lain melalui tulisan kita. Nah, yang kedua, kenapa kita menulis adalah terkait dengan achievement. Jadi sebagai mahasiswa nih, undergraduate S1, tentu kita diwajibkan untuk menulis karya akhir ya, di akhir studi kita. Nah, di sini achievement yang kita ingin capai adalah pemenuhan syarat kelulusan, yaitu dengan mengerjakan studi atau riset kita. Nah, untuk beberapa orang mungkin untuk dosen atau untuk peneliti itu mungkin terkait dengan pekerjaannya. Ini menjadi motivasi bagi mereka untuk menjadi lebih naik level ya, atau menggapai kenaikan jabatan, atau bahkan misalnya untuk orang-orang yang berkaitan pekerjaannya dengan penelitian itu akan mendapatkan tunjangan yang lebih. Nah, ketika kita menyelesaikan penelitian kita atau skripsi kita akan dapat juga, misalnya kalau untuk S1 ya melalui skripsi, lalu untuk S2 kan kita tahu itu melalui tesis, dan juga untuk S3 itu melalui disertasi. Nah, di dalam buku itu juga disampaikan
ada pendapat dari Saunders and Lewis 2018. Ini disebutkan bahwa ketika kita terlibat dalam proses menulis, kita dipaksa untuk memperjelas pemikiran kita dan mengingatkan bahwa proses aktual dari menulis itu yang sebenarnya akan mengembangkan dan memperkuat pembelajaran. Nah, di sini kita maksudnya adalah dengan menulis itu kita belajar untuk membuat pemikiran kita itu terstruktur atau terbangun. Dan dalam proses menulis itu juga akan ada beberapa ide yang mungkin kita akan temukan, atau bahkan ketika kita menulis, mereview kembali, itu akan ada beberapa ide yang kita reformulasikan ulang atau reformulasikan ulang, dan seiring berjalannya waktu kita akan menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan dalam penelitian. Nah, yang pendapat kedua adalah Newman 2012 itu dijelaskan bahwa menulis itu adalah proses belajar dan cara belajar menulis, dan cara belajar menulis yang baik ya tentu dengan cara menulis. Next. Nah, siapa audiens dari penelitian dan apa kepentingannya? Nah, ketika kita membuat penelitian, pihak-pihak yang paling penting atau untuk menjadi perhatian ketika kita menulis penelitian itu adalah tentunya sebagai mahasiswa Universitas Indonesia itu pihak dari universitas, misalnya dosen atau pihak-pihak akademik di Universitas Indonesia. Nah, kenapa? Karena hasil dari riset kita itu akan dinilai oleh universitas, dan juga hasil riset kita akan menentukan apakah karya kita tersebut memenuhi kriteria untuk lulus. Nah, yang pertama, audiens yang pertama adalah tutor atau pembimbing. Di sini dia lebih kepada memastikan apakah persyaratan penelitian kita itu sesuai dengan yang diminta oleh universitas. Lalu ada pihak yang kedua atau audiens yang kedua itu adalah asesor atau penilai. Itu lebih kepada menguji pemahaman kita, kemampuan menganalisis, dan juga penerapan metodologi yang konsisten dalam penelitian kita. Nah, untuk audiens yang ketiga adalah sponsor organisasi atau klien. Nah, ketika kita melakukan riset, mungkin ada sponsor organisasi, dia itu lebih concern kepada hasil temuan dan juga rekomendasi dalam penelitian kita, serta apakah penelitian kita itu sesuai dengan kode etik dalam penelitian. Next. Nah, yang selanjutnya adalah academic report atau laporan akademik. Ini selanjutnya adalah memahami apa yang diatur oleh universitas terkait dengan laporan kita. Nah, di Universitas Indonesia sendiri, mungkin nanti sebentar lagi kita skripsi juga akan ada, ternyata ada pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa UI itu melalui SK Rektor yang nomor 2143/SK/R/UI 2017 terkait dengan pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa Universitas Indonesia. Nah, di dalam buku juga dijelaskan, ini berkaitan dengan ketentuan universitas juga terkait dengan penulisan tugas akhir, yaitu yang pertama yang diperhatikan adalah misalnya length, atau berapa jumlah kata minimum dan maksimum dari sebuah tulisan, lalu struktur atau bagian apa saja yang harus disertakan di dalam penulisan. Misalnya kalau di dalam peraturan ini tentunya ada pendahuluan, ada bab-bab penting ya, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar referensi. Nah, untuk selanjutnya adalah gaya bahasa. Jadi ketika kita menulis itu kita harus tahu sudut pandang apa yang kita gunakan, misalnya sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga, dan juga tata bahasa apa yang digunakan. Misalnya ketika kita menulis dalam bahasa Inggris, berarti tenses apa yang kita gunakan ketika menulis penelitian. Lalu yang keempat adalah format. Ini berkaitan dengan misalnya berapa spasi yang digunakan, lalu berapa marginnya, lalu bagaimana seharusnya halaman judul ditata, lalu berapa ukuran font dan jenis hurufnya. Nah, di dalam pedoman teknis penulisan ini disampaikan bahwa misalnya nih, font yang digunakan adalah Times New Roman gitu. Ukurannya 12 dan juga diketik dengan rapi, rata kiri dan rata kanan atau justify. Nah, juga spasi yang digunakan misalnya 1,5 spasi, dan juga huruf yang tercetak dari printer itu harus berwarna hitam, pekat, dan juga seragam ketika dia dicetak. Nah, untuk referensi ini misalnya metode apa yang dipakai dan yang paling umum digunakan.
Misalnya untuk pengutipan ya, kalau pengutipan kan ada beberapa metode. Misalnya ada metode Harvard atau metode apa, itu harus diperhatikan. Nah, di dalam pedoman teknis ini ada beberapa pedoman untuk melakukan penulisan kutipan, salah satunya juga Harvard dan apa gitu. Nah, untuk lampiran, misalnya apa saja persyaratan dasar yang harus disediakan, apakah ada batasan dalam pemasukan lampiran ini, lalu juga di dalam lampiran ini diatur ya, apa fontnya, berapa huruf ukurannya, lalu ada requirement for a reflecting learning statement. Ini mungkin di penelitian, di beberapa penelitian ini menyertakan reflective learning statement-nya. Ini bagaimana kita itu menyelesaikan penelitian ini. Jadi lebih kepada kita menceritakan bagaimana proses kita menyusun penelitian ini. Lalu ada kriteria penelitian. Ini berkaitan dengan bahwa kita harus memperhatikan kriteria-kriteria penilaian apa yang dinilai ketika kita menyusun report, misalnya dalam hal untuk pemenuhan tugas, gitu kan. Next. Nah, terdapat mungkin beberapa ekspektasi terkait dengan tingkat pendidikan ya. Misalnya untuk undergraduate level atau S1 itu ekspektasinya akan berbeda dengan penulisan penelitian untuk postgraduate level atau S2. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat bahwa kalau penelitian S2 itu lebih kepada lebih profesional lagi ya dibandingkan dengan mahasiswa sarjana. Juga ditekankan di sini bahwa penelitian itu lebih kepada originalitasnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian pada jenjang sarjana. Mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri. Next. Nah, di dalam buku juga dijelaskan bahwa ada asosiasi para profesional manajemen sumber daya manusia atau CIPD, Chartered Institute of Personnel and Development. Ini adalah salah satu asosiasi bagi para profesional manajemen sumber daya manusia dan juga merupakan satu penyedia pelatihan sertifikasi ya terkait dengan SDM dan juga learning and development profesional. Nah, kualifikasi dari CIPD ini cukup diakui secara nasional dan internasional, dan ini mungkin saya baca sedikit, ini berbasis di Inggris ya, jadi cukup diakui secara nasional dan internasional. Nah, dari sertifikasi CIPD ini ada beberapa harapan yang mungkin diharapkan ketika lulus dari sertifikasi ini. Yang pertama, mengidentifikasi, menilai isu bisnis yang memiliki relevansi strategis bagi organisasi, lalu analisis dan mendiskusikan secara kritis literatur yang ada, kebijakan dan praktek SDM terkini yang relevan dengan isu yang dipilih, lalu bisa membandingkan dan membedakan manfaat dari metode penelitian yang berbeda dan juga situasi yang berbeda, lalu analisis sistematis terhadap informasi kuantitatif atau kualitatif, dan menyajikan hasilnya dalam format yang jelas dan konsisten, lalu menarik kesimpulan yang realistis dan tepat, dan juga membuat rekomendasi yang tepat berdasarkan pilihan biaya. Lalu yang keenam adalah mengembangkan dan menyajikan laporan bisnis yang lebih persuasif ya. Lalu yang ketujuh adalah menulis catatan reflektif tentang apa saja yang telah dipelajari dan selama proyek berlangsung, bagaimana prosesnya, dan juga bagaimana penelitian ini akan diterapkan di masa depan. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah structuring and organizing your writing. Nah, yang pertama adalah ketika kita mulai proses penulisan, mungkin ada beberapa faktor yang penting untuk kita ketahui ya, dan harus kita kontrol. Mungkin ada juga beberapa faktor yang tidak dapat kita kontrol. Nah, tentunya ini akan berpengaruh terhadap progres penelitian kita dan akan menilai dari penulisan penelitian kita. Nah, yang pertama, misalnya ada beberapa masalah, dan juga nanti di slide selanjutnya akan disebutkan saran-saran apa yang perlu dilakukan. Nah, yang pertama adalah caring responsibilities, berarti kita harus care bahwa tanggung jawab kita adalah melakukan penelitian dan juga menyelesaikan penelitian. Mungkin bagi mahasiswa, kita harus care bahwa ini syarat sebagai kelulusan
untuk studi kita. Lalu ada mungkin ada beberapa faktor untuk bagi beberapa orang ketika menikah itu kan menjadi faktor penghambat. Tapi ini relatif ya teman-teman, bagi siapa aja. Lalu ada yang selanjutnya adalah ada orang-orang yang mungkin tergabung dalam tanggung jawab profesional di luar kegiatan mereka, di luar pekerjaan mereka, mungkin akan mendistraksi pekerjaan untuk penulisan penelitian. Lalu mungkin ada kegiatan tertentu, mungkin misalnya pindah rumah, lalu ada kegiatan-kegiatan training, lalu ada kesehatannya mungkin, lalu ada tekanan pekerjaan di kantor, mungkin juga akan menilai progres penulisan, lalu ada memiliki anak, looking for a new job, atau misalnya yang tidak bisa menggunakan IT. Next. Nah, ini terkait dengan safety first. Ini mungkin hal-hal yang perlu kita ketahui ketika kita melakukan penelitian. Mungkin ada beberapa hal yang akan membuat penelitian kita itu terganggu. Jadi safety first ini juga mungkin diperkenalkan di dalam dunia K3 ya. Jadi kepada bagaimana kita mengutamakan keselamatan dalam bekerja dan juga menjalankan semua aktivitas di dalam yang terkait dengan K3. Misalnya kita menyusun skripsi, maka kan mungkin aja nanti ketika kita menyusun skripsi waktunya panjang ya, dan juga cukup effort. Jadi kita harus menyimpan pekerjaan kita setiap saat, lalu harus ada backup pekerjaan yang setidaknya lebih dari satu perangkat, atau bahkan misalnya kita memanfaatkan cloud, lalu mungkin tidak hanya mencadangkan melalui cloud, tapi juga mencadangkan melalui hard drive gitu ya, yang bisa atau gampang kita akses. Lalu mungkin untuk beberapa penugasan harus dikumpulkan secara online, namun ketika dikumpulkan secara offline itu harus diperhatikan kapan waktu dikumpulnya, bagaimana kita mengakses tempat pengumpulan, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk beberapa hal yang dapat disarankan untuk menulis, ada beberapa, mungkin nggak semuanya bisa saya sebutkan karena keterbatasan waktu. Mungkin yang pertama adalah planning to write. Jadi misalnya beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menentukan jadwal sendiri nih, dan juga tenggat waktu penulisan. Tentu ini akan berpengaruh terhadap progres penulisan kita, lalu menetapkan batasan kata. Misalnya kalau mungkin ada penelitian yang terlalu banyak katanya, mungkin orang malas bacanya, jadi tidak efektif. Nah, untuk contohnya di when to write juga ada, misalnya kita harus memulai lebih awal, jadi semakin dekat dengan tenggat waktu mungkin semakin besar tekanan, jadi diharapkan kita juga menyelesaikan tugas-tugas kita lebih awal. Lalu misalnya untuk beberapa orang mungkin harus menciptakan waktu sendiri nih untuk menulis, dan juga tidak bisa multitasking ya, jadi harus menunda pekerjaan lain agar tidak kelelahan saat mulai menulis. Next. Nah, ini untuk planning to write kurang lebihnya sama. Lalu ada monitoring your progress, jadi kita harus menetapkan target untuk menulis, jadi kita membuat timeline, jadi kita bisa mengevaluasi mungkin beberapa hal yang belum tercapai ketika kita udah membuat timeline. Lalu kita mungkin juga melibatkan orang lain ketika progres menulis, misalnya bisa minta bantuan teman, atau misalnya kolega, dan juga pasangan. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa cara untuk merencanakan pembuatan tulisan, dan kita juga bisa menggunakannya mungkin tidak hanya dalam menulis penelitian ya, tapi juga dalam pekerjaan atau di luar studi. Yang pertama adalah brainstorming. Nah, ini brainstorming ini lebih pada tukar pikiran ya. Jadi mungkin kita ketika menulis penelitian, kita bisa brainstorming dengan orang lain, sehingga kita dapat mendapatkan ide yang lebih banyak, yang mungkin relevan. Lalu juga menyusun ide-ide yang tersisa itu ke dalam urutan yang logis. Nah, yang kedua adalah mind mapping. Mind mapping ini lebih kepada kita membuat mind map ya, bentuk peta gitu, untuk mengidentifikasi bagian-bagian utama atau poin yang lebih rinci di dalam struktur penulisan. Lalu ada concept making.
Mungkin bedanya dengan mind mapping itu, kalau konsep mapping ini lebih kaku ya, lebih formal, lebih hierarkis, sedangkan mind mapping ini eh, lebih fleksibel atau bebas. Jadi apa yang ada di pikiran mungkin itu dimasukkan di dalam mind mapping. Namun konsep mapping ini lebih terstruktur atau formal. Ada juga linear planning, ini mirip-mirip dengan perencanaan yang timeline, tapi dalam bentuk grafik. Lalu ada sticky notes, mungkin kita membuat beberapa hal penting di dalam sticky notes ketika kita tempel misalnya di depan laptop nih. Ketika udah dilaksanakan, maka kita bisa mencoret hal-hal yang telah kita targetkan. Nah, untuk sebelah kanan ini adalah struktur dari report. Tadi nggak jauh beda dengan yang pertama ya. Jadi ada 13 hal ini. Mungkin di next saja. Di sebelah. Nah, di dalam penulisan, di dalam pedoman penulisan di SKD-kan tadi di Universitas Indonesia itu, misalnya di sini ada struktur dari laporannya. Mulai dari secara garis besar aja mungkin ada dari halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, lalu ada lembar persetujuan, abstrak, daftar isi, lalu ada daftar gambar dan daftar lampiran. Mungkin untuk bab-babnya misalnya pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, lalu ada pembahasan, kesimpulan dan saran, dan terakhir ada daftar referensi. Oke, next. Nah, ini terkait dengan conclusion section ya, bagian kesimpulan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membantu kita mengembangkan kesimpulan dengan baik. Dan ada beberapa template yang bisa kita pakai untuk struktur dari conclusion ini. Yang pertama adalah kita harus menyertakan introduction, pengenalannya dari bab kesimpulan tersebut. Jadi di dalamnya kita akan mengingatkan pembaca bahwa tujuan dan sasaran penelitian itu kita highlight kembali dari bab-bab sebelumnya. Dan juga di sini dimasukkan maksud dan tujuan penelitian dari pendahuluan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini juga kita harus menunjukkan bahwa kita akan membahas pentingnya temuan penelitian dan juga evaluasi terhadap implikasi terhadap studi SDM yang kita lakukan. Nah, yang kedua adalah research design. Ini lebih kepada meringkas cara mendesain penelitian dan juga memberikan refleksi singkat mengenai kekuatan dan juga di sini dimasukkan keterbatasan tentang penelitian kita. Juga kita di sini menunjukkan sejauh mana sih penelitian kita, dalam hal ini penelitian SDM ya. Lalu kita menyoroti area mana yang perlu penelitian lebih lanjut. Nah, yang ketiga itu mengambil satu tujuan atau pertanyaan sekaligus. Ini maksudnya, misalnya kita harus menjawab pertanyaan seperti ini. Apa temuan utama misalnya dalam penelitian ini dan bagaimana kaitannya dengan teori, lalu apa yang memunculkan hal baru atau mewujudkan mungkin dari penelitian kita dan bagaimana literatur membantu kita untuk memahami apa yang terjadi. Nah, lalu ada implikasi dari apa yang ditemukan terhadap studi ini, lalu implikasi dari apa yang ditemukan terhadap praktik dan praktisi HR, lalu ada berdasarkan penelitian keseluruhan, hal besar apa yang muncul dari penelitian ini, dan juga mungkin nilai tambah dari proyek penelitian ini. Nah, next. Nah, ini terkait dengan persyaratan untuk recommendation section ya. Jadi mungkin ada beberapa penelitian di buku disebutkan bahwa untuk persyaratan disertasi tingkat master itu mungkin ada beberapa yang tidak mengharuskan untuk merumuskan rencana implementasi. Namun jika dibutuhkan kita harus membuat ada rencana implementasi. Jadi di sini lebih kepada rekomendasi yang layak dan mungkin terkait dengan biaya juga yang diharapkan dalam laporan penelitian ini juga sesuai dengan rekomendasi dari CIPD tadi ya, dari Chartered Institute Program Development tadi. Nah, misalnya di dalam tabel ini kita merumuskan action nih. Yang pertama di dalam action ini kita kasih tahu tindakan apa aja yang diusulkan, lalu pastikan tindakan-tindakan tersebut itu berdasarkan data atau bukan berdasarkan asumsi saja. Nah, prioritasnya seberapa jauh? Apakah prioritasnya high, medium, atau low? Lalu
skala waktunya apakah dapat diwujudkan dalam waktu segera, jangka pendek atau short term, dan juga jangka menengah atau medium term. Nah, untuk akuntabilitas misalnya, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap usulan ini? Apakah misalnya HR-nya atau manajer lininya atau orang-orang lain yang bertanggung jawab terhadap action ini. Nah, untuk implikasi sumber daya manusia ini lebih kepada biaya dan juga perkiraan sumber daya yang berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan. Lalu potensi dampak dari tindakan ini menjelaskan sejauh apa potensi manfaat dari action yang kita lakukan dan juga dapat diidentifikasi pemangku kepentingan utama. Nah, dari sini kita dapat mungkin memikirkan tindakan apa yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan kesimpulan penelitian yang kita lakukan, dan orang-orang mungkin akan lebih percaya jika kita merumuskan recommendation section seperti ini. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kisbah. Oke. Baik Bang Rifki, terima kasih. Izin Pak Imam dan teman-teman lanjutkan presentasi. Nah, selanjutnya tadi kan masuk juga ke topik besar yang Bang Rifki udah sampaikan ya. Nah, di sini kita akan membahas cara penulisan abstrak atau ringkasan. Nah, biasanya abstrak atau ringkasan ini adalah kalau kita tuh yang pertama kali kita lihat ya teman-teman, ketika kita pengen tahu sebenarnya itu tulisan isinya apa gitu, atau jurnal itu isinya apa. Nah, biasanya abstrak atau ringkasan ini isinya itu menerangkan penelitian ini membahas apa, terus dia cara pengambilan sampelnya gimana, respondennya berapa, terus hasil dari penelitian itu apa, sama kalau misalnya ada rekomendasinya dicantumkan juga di abstrak tersebut. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, abstrak itu merupakan salah satu bagian yang nggak dihitung jumlah katanya dalam suatu laporan gitu. Jadi kalau misalnya kita ada bikin laporan atau jurnal misalnya maksimal 3.000 kata gitu, atau maksimal 3.000 kata, biasanya untuk bagian abstrak itu nggak dihitung dalam syarat jumlah kata. Nah, terus yang kedua, abstrak ini digunakan untuk menyampaikan esensi dari laporan secara efektif gitu. Jadi kita bisa lihat nih isi satu laporan itu cuma dengan kita baca abstraknya aja. Terus yang ketiga, biasanya abstrak ini nggak lebih dari satu halaman atau juga biasanya ada ketentuan maksimal 250 kata atau misalnya maksimal 300 kata gitu. Jadi kayak ada batasan panjang untuk penulisan abstrak. Dan biasanya kesalahan umum dalam penulisan abstrak adalah ketika penulis itu memakai ulang narasi yang dia udah pakai di pendahuluan gitu. Jadi kalau bisa untuk di abstrak ini di refresh lagi supaya menghasilkan abstrak yang lebih on point gitu. Dan biasanya untuk mengompres biar pas sama persyaratan jumlah katanya. Nah, di sini kita dikasih juga contoh template abstrak yang baik. Di sini ambil dari rekomendasinya Pak Bikem tahun 2018. Jadi yang dibahas di abstrak yang pertama kita jelasin penelitian ini membahas tentang apa. Nah, terus penelitiannya penting karena apa, dijelasin, dan data untuk penelitiannya dikumpulin dengan cara bagaimana, terus hasil penelitiannya itu apa, terus nanti kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut apa, dan kalau misalnya ada, kita memberikan rekomendasi atas hasil penelitian atau laporan ini, rekomendasi utamanya apa gitu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Mungkin tips lain ketika kita mau nulis abstrak ya, kita bisa cari inspirasi dengan cara lihat lagi gitu. Kita perlu baca lebih banyak lagi artikel jurnal-jurnal lain gitu yang struktur. Nah, kita bisa lihat struktur abstraknya kayak gimana. Kalau di buku itu disampaikan jurnal-jurnal dari Emerald Insight itu udah sangat representatif ya untuk menjadi contoh penulisan abstrak yang baik.
Nah, itu dan selanjutnya kita ke bagian cara menuliskan bagian refleksi personal. Nah, untuk bagian refleksi personal ini merupakan satu bagian atau satu section ketika kita sebagai penulis atau peneliti itu bercerita tentang diri kita gitu. Kita jelasin part tentang diri kita, bisa itu berupa keahlian, bisa pengetahuan, terus bisa dan juga bisa berupa kompetensi, terus masalah yang kita hadapi dan sebagainya. Nah, di sini disebutkan kalau kita perlu berpikir reflektif dan refleksif yang merupakan karakteristik penting profesional di bidang SDM. Nah, jadi untuk topik penulisan refleksi personal ini di sini sarannya itu ada 8 ya untuk topiknya yang bisa kita tulis di bagian ini. Tadi bisa dari level keahlian, pengetahuan, terus gimana sih sikap kita terkait penelitian di awal proyek gitu. Terus perasaan kita gimana nih saat memulai proyek dan ketika memulai proyek, terus setelah kita mendapat hasilnya, apakah ada perubahan gitu terhadap perasaan kita di akhir proyek tersebut. Nah, terus gimana sih cara kita menggunakan pemahaman kita. Jadi kita kan bisa aja sebelumnya udah melakukan penelitian. Nah, kita bisa ceritain tuh kami juga pernah melakukan penelitian ini sebelumnya dan hasilnya seperti ini. Sementara di penelitian kali ini kami memperoleh hasil yang seperti ini gitu. Jadi kayak bisa kita jelasin juga nih pengalaman-pengalaman kita. Nah, terus bisa jelasin juga masalah yang dihadapi, terus cara menghadapinya gimana. Terus sama kita juga bisa menjelaskan kira-kira feedback apa sih yang kita terima gitu selama proses penulisan jurnal ini atau penulisan laporan ini, dan apa sih prioritas kita nantinya nih di masa yang akan datang. Nah, untuk selanjutnya ini dijelaskan terkait gimana kita berekspresi ya dan terkait gaya penulisan kita. Jadi selain tadi kita udah nentuin nih struktur yang bakal kita tulis, mungkin dari tadi judul, terus pendahuluan, landasan teori, metodologi, sampai dengan kesimpulan, itu kan apa-apa aja yang kita perlu tulis ya. Tapi penting juga kita untuk ngembangin apa yang perlu kita tulis itu dengan cara tahu nih gimana cara yang baik untuk menulisnya. Nah, itu dibahas di gaya penulisan ini. Nah, perlu digarisbawahi kalau tujuan dari kita bikin laporan, jurnal, ataupun skripsi itu adalah untuk menginformasikan, bukan untuk menghibur pembaca gitu. Jadi kita tuh perlu memilih kata-kata yang formal gitu dan beretika ya, disebut beretika di buku, dan kita juga kalau bisa itu menghindari humor atau pemakaian kata yang bertele-tele. Nah, terus dalam tulisan kita itu kalau agar tulisan kita bisa mudah dimengerti, tulisan kita itu sebaiknya digunakan metode dengan membuat storyline supaya tetap menarik gitu. Kan ini tadi udah serius ya gitu, gaya penulisannya serius, kalau bisa nggak bercanda, tapi gimana sih cara bikin tulisan atau laporan atau jurnal itu tetap menarik buat pembaca. Nah, di sini kita disarankan menggunakan storyline. Di gambar di samping itu disebutkan storyline itu bermula dari kita pertanyaan penelitiannya itu apa gitu, masalah yang ada itu apa, terus gimana sih cara kita meneliti pertanyaan tersebut, kayak gimana cara kita mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, ketika setelahnya terus kita sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, nah hasilnya itu apa gitu. Nah, apakah hasil itu sudah menjawab pertanyaan yang kita bangun tadi. Dan selanjutnya ketika sudah dapat jawabannya, nanti kita bisa interpretasikan jawabannya terhadap kasus yang kita hadapi, terus nanti dan bisa juga ada rekomendasi dari hal tersebut, terus nantinya rekomendasi itu apakah bisa digunakan untuk sebagai masukan atau saran kepada organisasi untuk mengambil keputusan atau dalam menetapkan kebijakan-kebijakan SDM. Udah gitu, selain kita membentuk storyline atau cerita gitu di laporan atau jurnal kita juga perlu kerangka kerja atau framework supaya tujuan bisa tercapai. Nah, disebutkan kalau framework ini perlu dibangun untuk setiap bagian dari laporan atau tulisan.
Nah, untuk frameworknya sendiri, pertama kita harus tahu tujuan dari setiap bagian ya. Misalnya kalau untuk pendahuluan ini kita jelasin nih, si pendahuluan ini tujuannya adalah untuk menjabarkan latar belakang kenapa sih kita nulis ini gitu. Terus kalau misalnya di penulisan teori kita perlu menjabarkan oh penelitian sebelumnya gimana gitu untuk membahas masalah ini gitu kita kumpulkan. Nah, terus selanjutnya ketika udah tahu tujuannya, kita juga jabarkan kita berusaha jabarkan setiap bagian itu untuk mencapai tujuan-tujuan dari bagian yang kita tulis. Terus nanti setelah itu kita ringkas di akhirnya dan kita ringkas dan kemudian di akhirnya itu kita sisipkan juga bagaimana setiap bagian itu relate dengan bagian selanjutnya dengan menjelaskan kayak preview untuk next chapter-nya itu apa. Nah, untuk petunjuk dan tips terkait gaya penulisan sendiri, di sini ada 7 tips yang diberikan di buku. Yang pertama, kita itu kalau bisa kita menulis dengan jelas dan sederhana gitu. Jadi, sebisa mungkin walaupun kita dalam konteks ilmiah, kita harus menjelaskan apa yang bisa dimengerti oleh pembaca gitu. Jadi, jangan terlalu scientific sampai nggak menarik dan nggak bisa dimengerti. Terus yang kedua, kita perlu hindari menggunakan terlalu banyak kutipan langsung. Nah, dengan adanya banyak kutipan langsung ini, jadinya tulisan kita atau jurnal kita itu dianggap tidak orisinal gitu. Jadi kita perlu memperbanyak analisis atau kalau bisa kita refresh gitu ketika kita refresh. Jadi dari kutipan langsung itu kita boleh pakai kutipan langsung, tapi ada beberapa yang kita pakai analisis atau kita pakai refresh dari opini atau hasil pikiran kita sendiri. Terus yang ketiga, perlu dihindari penggunaan jargon, slang, dan singkatan. Jargon di sini maksudnya kata-kata yang hanya dimengerti sebagian orang gitu ya. Jadi kata-kata mungkin bahasa daerah atau kata-kata anak gaul gitu ya, atau itu juga bisa masuk dalam kategori slang atau kata-kata yang tidak baku. Terus bisa juga, dan kita harus menghindari penggunaan singkatan-singkatan yang tidak umum. Kalaupun kita mau pakai singkatan, kita tuh harus jelasin dulu di depannya tuh. Misalnya dijabarin dulu, terus baru nanti singkatannya apa. Baru selanjutnya kita bisa pakai singkatan itu di tulisan kita. Terus yang keempat, kita perlu gunakan paragraf baru untuk setiap ide baru. Jadi setiap satu ide baru tuh nggak bisa dijelasin cuma sedikit aja gitu, cuma dalam 1 atau 2 kalimat. Nah, kalau bisa kita jabarkan setiap ide baru tuh dalam 1 paragraf. Tapi diperhatikan juga supaya penulisan ini nggak terlalu panjang. Terus yang selanjutnya kita perlu menghindari repetisi supaya nggak ada pembahasan yang sama di 2 bagian. Terus kita juga perlu konsisten, tadi udah dibahas juga sama Bang Rifki, dalam menggunakan sudut pandang. Kita mau pakai sudut pandang orang keberapa gitu. Dan biasanya kalau untuk penulisan ilmiah, biasanya kita pakai sudut pandang orang ketiga. Dan juga perhatikan tense-nya, kita mau pakai tense-nya apa, past tense atau present. Jadi itu harus konsisten selama penulisan laporan. Terus yang terakhir, kita perlu menghindari bahasa yang diskriminatif. Kalau di buku itu contohnya misalnya kita mau nyebut her manager gitu. Kalau bisa diganti gitu jadi the manager. Jadi kata-kata atau kalimatnya itu harus gender neutral, gitu. Nggak ada atribut entah itu cowok atau cewek di penggunaan kata tersebut. Mungkin kalau bahasa Indonesia lebih mudah ya teman-teman karena nggak ada kadang nggak kelihatan gitu gender dalam suatu kalimat itu. Nah, selanjutnya setelah kita menuliskan, ketika kita mau submit tulisan itu, kita perlu langkah meninjau, merevisi, dan pada akhirnya menyerahkan laporan. Nah, di sini kita pertama tahapannya adalah kita perlu evaluasi apa yang udah kita tulis. Jadi, kayak kita tahu ya ketika kita nulis itu kan ada kalanya kita perlu revisi, terus mengubah, menghapus, memadatkan, menambahkan atau mindahin materi untuk menyempurnakan laporan. Nah, di sini dikasih panduan juga beberapa pertanyaan kunci supaya kita bisa mengevaluasi naskah kita, mengekskripsi kita atau jurnal yang kita buat. Pertama, apakah konteks yang kita udah jelasin itu cukup jelas gitu? Apakah apakah sumber informasi yang kita pakai itu udah
kredibel gitu. Terus apakah tujuan penelitian atau pertanyaannya itu udah kejawab semua atau belum? Terus apakah sudah memenuhi word limitnya dan juga seberapa logis gitu kita dalam menuliskan naskah atau laporan kita. Nah, ini panduannya ada banyak ya teman-teman, mungkin nanti bisa dibaca gitu dan bisa jadi pedoman ketika kita melakukan evaluasi terhadap tulisan kita. Nah, selanjutnya ini masih proses tinjauan dan evaluasi, yaitu ketika kita harus menghapus dan menambahkan kata. Nah, ini tuh kaitannya sama tadi ya, batas minimal kata dan batas maksimal kata. Mungkin di awal proyek itu biasanya peneliti itu khawatir dia nggak bisa memenuhi minimal kata yang ditentukan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata di akhir itu ternyata kok banyak nih yang mau dimasukin gitu, kok banyak nih yang perlu masuk ke laporan supaya laporan ini lebih jelas gitu. Jadi di akhirnya tuh di awal dia concern memenuhi minimal kata, di akhirnya ternyata repot nih gimana nyingkatnya gitu tuh. Sementara yang perlu disampaikan itu ada banyak. Nah, di sini ada tips juga gimana cara penulis untuk membuat tulisannya itu lebih banyak gitu. Dan ada juga tips untuk supaya penulis bisa ngepres tulisannya gimana caranya. Nah, ini saya ambil yang ketiga. Kita kalau untuk menyingkat itu kita bisa lihat dari quotation yang kita pakai ya, apakah ada pengulangan gitu, apakah terus kita perlu tanya gini, ini perlu nggak sih quotation ini untuk dijelasin gitu, dan apakah bisa disingkat aja gitu, kita jadi cuma pakai satu quotation aja. Nah, terus kalau misalnya kita pengen memperbanyak kata, kita bisa cari referensi lagi atau menambah quotation sesuai dengan subjeknya. Terus kita juga bisa memperluas suatu pembahasan dengan menambah analisis dan sebagainya. Terus selanjutnya masih di meninjau laporan, ini kita ketika kita mendeskripsikan dan menganalisis di buku disebutkan kalau kita itu dalam membuat tulisan itu kalau bisa meminimalisasi deskripsi atas laporan orang lain dan kita perlu fokus ke analisisnya gitu. Jadi kalau bisa deskripsinya ada tapi jangan banyak-banyak gitu. Dan didefinisikan deskripsi merupakan kegiatan merangkum apa yang peneliti lain tulis atau katakan. Jadi kita jabarin tuh peneliti A, B, C bilang apa, sementara analisis itu ketika penulis itu mencari suatu yang baru gitu. Jadi dia mulai tahap penjelasan atau mulai memahami suatu konteks atau permasalahan. Nah, langkah-langkah supaya tulisan atau laporan kita itu nggak terlalu deskriptif, jadi kayak lebih mengarah ke analisis, itu ada dua, kita perlu berpikir kritis dan juga kita perlu berpikir analitik. Nah, di berpikir kritis ini kita bisa lakukan dengan 3 langkah. Pertama, kita bisa membuktikan setiap teori, terus kerangka kerja, konsep yang ada. Terus yang kedua, kita tuliskan nih poin-poin di mana situasi yang berbeda mungkin muncul gitu. Jadi kira-kira teorinya ini, kontranya apa ya? Ada nggak sih yang kontra atas teori tersebut gitu. Nah, terus yang ketiga kita highlight keterbatasan dan kekuatan atas ide yang kita deskripsikan. Nah, untuk berpikir analitik sendiri, di sini tadi kan ada ide-ide tuh yang udah kita evaluasi ya. Terus kita tuh perlu menuliskan di samping ide-ide tersebut ya. Terus kenapa kalau misalnya hal itu terjadi gitu. Terus nanti kita juga nanti diarahkan tuh kita jawab setiap pertanyaan lalu kenapa tersebut dikaitkan dengan tujuan atau pertanyaan penelitian. Nah, nanti ketika kita udah jawab itu nanti kelihatan tuh polanya satu jawaban dan jawaban yang lain. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut kita bisa identifikasi ada beberapa tema yang muncul di analisis. Dan yang ketujuh nanti kita bisa lihat lagi nih laporan dari atas ke bawah, terus kita dapat nih satu tema, ternyata ini inti dari pertanyaan-pertanyaan itu, inti dari teori-teori itu. Nah, selanjutnya kita di section ini kita melakukan pemeriksaan akhir ya. Pemeriksaan akhir ini bisa macam-macam ya teman-teman di buku itu. Jadi kita lihat lagi ketika udah mau benar-benar diserahin tuh
kita cek spelling errornya, ada error apa enggak, terus tanda bacanya, terus grammarnya udah konsisten apa belum, terus formattingnya udah sesuai dengan ketentuan atau belum, sama nomor-nomor tuh kita lihat lagi nomor bagiannya, terus nomor tabelnya, terus halamannya, terus kita udah mencantumkan semua referensi atau belum, atau adakah referensi yang hilang, terus kita lihat lagi apakah urutan penulisan kita sudah sesuai atau enggak. Dan sampai loncat-loncat. Oh ya, font size juga penting ya. Apakah font size-nya itu konsisten atau enggak di sepanjang penulisan. Nah, itu mungkin, ini untuk chapter 12. Gimana sih cara kita membuat tulisan kita itu memiliki dampak atau impact bagi masyarakat gitu, atau bagi organisasi lah di topik yang kita ambil gitu, topik yang kita teliti. Di sini dibilang kalau penting untuk memastikan kalau penelitian kita bisa mempengaruhi keputusan organisasi dan prosesnya. Nah, jadi biasanya kan kalau kita bikin penelitian, ya udah nih syarat untuk, misalnya kita bikin skripsi, ya udah syarat untuk lulus aja gitu, untuk memperoleh gelar S1 gitu. Sementara di buku itu dijelasin kalau impact ini juga penting gitu. Penelitian itu kalau bisa memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan itu gitu. Jadi kita bisa ngasih juga nih rekomendasi ke organisasi dan bisa membuat perubahan yang lebih baik untuk organisasi tersebut. Sementara dari sisi organisasi, ini kan tadi kita dari sisi peneliti ya, dari sisi organisasi. Nah, organisasi ini harus bisa mengidentifikasi mana inisiatif dari penelitian-penelitian tersebut nih. Jadi ada berbagai macam hasil penelitian dan berbagai macam rekomendasi, dia tuh harus bisa identifikasi mana inisiatif atau inovasi yang kira-kira bagus untuk organisasinya. Terus dia juga harus bisa memilih mana inisiatif yang cuma jadi tren dan juga mana yang memang robust dan efektif bagi organisasi gitu. Terus, yang ketiga kalau bisa praktik manajemen sumber daya yang baik itu butuh komitmen buat bikin keputusan SDM tadi itu berlandaskan data, bukti, dan informasi gitu. Jadi nggak cuma ikut tren aja. Di sini disebutkan gimana sih cara organisasi itu bisa identifikasi mana yang cuma jadi fashion and fads atau tren tadi, dan juga mana yang emang beneran bagus gitu strateginya. Nah, kita bisa identifikasi dari beberapa karakteristik inisiatif atau inovasi yang cuma jadi fashion and fads berdasarkan teorinya nih Miller, Hedwig, dan Lebreton Miller di tahun 2004. Kita bisa lihat apakah motivasi untuk mengadopsi inovasi tersebut hanya dipengaruhi oleh nilai kebaruan, jadi kayak dia cuma jual nilai kebaruannya aja, terus biasanya ide-ide atau inovasi yang cuma tren aja itu biasanya sederhana ya teman-teman, atau kadang itu terlalu sederhana kayak too good to be true gitu. Terus yang ketiga, biasanya inovasi ini mengandalkan kata-kata yang menarik untuk menginformasikan kebaruannya. Dan biasanya daya tariknya ini didukung atau di-endorse oleh praktisi HR atau CEO yang mendukungnya. Jadi ketika kita lihat, oh si CEO ini pakai metode ini nih, kayaknya berarti ini bagus, metode yang paling bagus itu. Nah, biasanya itu harus jadi red flag ya teman-teman. Siapa tahu cuma tren doang. Terus yang selanjutnya, biasanya metodenya itu menawarkan resep sederhana yang menjanjikan hasil positif secara universal. Biasanya kayak instan gitu. Jadi metodenya banyak janjinya, kalau kita balik lagi to good to be true. Dan yang terakhir, walaupun diklaim sebagai metode yang bagus, metode yang canggih, ternyata pas dilihat penerapannya di lapangan itu cuma sedikit gitu perusahaan yang pakai metode itu. Nah, selanjutnya ini dalam terkait evidence-based HR. Jadi dalam pengambilan keputusan HR itu kita harus berbasis bukti dan berbasis data. Nah, dalam konteks organisasi sendiri terdapat peluang kalau orang-orang di organisasi ini bersikap berdasarkan apa yang mereka anggap benar, bukan berdasarkan bukti spesifik yang kredibel. Nah, dampaknya apa kalau misalnya organisasi itu cuma kayak
dalam konteks itu doang, cuma percaya sama apa yang mereka anggap benar, nantinya akan ada ketidakpercayaan anggota terhadap organisasi. Nah, di sini ada 4 prinsip HR berbasis bukti, yaitu HR itu melihat dari bukti-bukti penelitian, apakah ada penelitian-penelitian yang mendukung metode tersebut, terus dari experiential evidence atau bukti experience. Jadi kalau berdasarkan pengalaman, kalau kita pakai metode itu apa sih hasilnya gitu. Terus organizational evidence ini terkait penelitian yang dilakukan oleh suatu organisasi gitu. Jadi kalau yang tadi itu oleh peneliti, kalau organisasional ini kayak di organisasi itu sebenarnya kayak gimana penerapannya. Nah, untuk stakeholder evidence kita juga perlu lihat nih, apakah metode ini baik dengan melihat dampaknya kepada stakeholder gitu. Apakah dia bermanfaat bagi stakeholder atau enggak. Nah, jadi sebelum membuat keputusan, praktisi HR ini diharapkan udah cari bukti dan siap untuk cari bukti untuk mendukung kebijakan tersebut. Dan yang kedua, untuk akademisi sendiri merupakan tantangan untuk memastikan kalau penelitiannya itu dapat dikomunikasikan dan diakses oleh praktisi organisasi. Jadi kadang praktisi sama peneliti ini nggak nyambung ya teman-teman. Jadi kayak peneliti yang bagus A, B, C, D gitu. Sementara oleh praktisi karena dia terlalu sibuk untuk baca jurnal-jurnal itu atau baca penelitian itu, jadinya nggak kepake nih saran-saran yang ternyata emang bagus itu. Gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih keuntungan personal yang dicapai ketika kita menuliskan jurnal yang bagus gitu, menghasilkan metode yang bagus. Nah, di sini dijelaskan kalau ada 3 keuntungan personal yang bisa dicapai, yaitu yang pertama, bagi penulis atau peneliti itu mendapatkan pengakuan pribadi yang nantinya bisa meningkatkan profil dan juga dapat meningkatkan prospek karir dari penulis. Terus yang kedua, penulis itu ini tadi dari sisi penulis. Terus yang kedua, adanya juga pengakuan terhadap organisasi yang berpartisipasi untuk mendukung penelitian gitu. Jadi kalau misalnya saya melakukan penelitian terus didukung oleh UNICEF terus dan lembaga anak misalnya Kementerian PPA dan sebagainya. Nah, itu ketika metode yang saya hasilkan bagus, nah itu juga akan ada acknowledgement untuk organisasi-organisasi yang telah mendukung penelitian saya. Dan juga keuntungan lainnya adalah kita bisa memperoleh klarifikasi lanjutan gitu. Apakah teori ini bisa diaplikasikan, dan ketika diaplikasikan itu emang outcome-nya bagus. Nah, dan juga bisa juga ketika kita menghasilkan suatu teori, nah itu bisa juga menstimulasi pengembangan yang lebih jauh atas ide yang dimiliki gitu. Jadi teori kamu udah ngasilin teori, terus pengembangannya tuh ternyata bisa dijadiin A, B, C, D loh gitu. Ternyata di luar bayangan. Terus, nah selanjutnya kita untuk terkait peluang untuk memberikan dampak. Nah, asumsinya itu disebutkan kalau penelitian kita bisa memberikan dampak hanya ketika proyek penelitian yang kita lakukan itu selesai. Nah, ternyata realitanya kita juga bisa memberikan dampak dari tulisan kita itu selama proses penelitian. Nah, gimana sih cara kita membuat penelitian yang impactful atau yang berdampak. Nah, di sini juga disebutkan kalau kita pengen bikin rencana, misalnya dari penelitian kita itu dari rencananya dari awal penelitiannya itu udah bagus gitu ya, udah memberikan dampak nih, kayaknya bakal bermanfaat nih, itu ada cara-caranya. Di sini ada 6 cara. Yang pertama, kita harus identifikasi atau mencari tahu apa yang ingin diperoleh oleh calon penerima manfaat dari proyek ini. Jadi proyek itu tuh harus menarik gitu bagi para penerima manfaat. Jadi banyak yang nantinya ngedukung tulisan atau proyek penelitian kita. Terus yang kedua, kita harus prioritaskan keterlibatan 2 arah dari calon penerima manfaat. Jadi jangan fokus kayak kita mau neliti doang nih, kita juga harus pikirkan kepentingan dari para penerima manfaat kita tuh apa sih, mereka interestnya di mana. Terus yang ketiga,
perlu adanya rasa kepemilikan bersama dari suatu proyek. Terus kita harus juga mengupayakan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan supaya dampak itu bisa dirasakan ketika di awal, di pertengahan, dan juga di akhir proyek. Dan untuk melakukan hal tersebut kita perlu menyusun strategi dan kita harus menyampaikan progres proyek itu ke stakeholder selama proyek berlangsung. Nah, terus kita terakhir untuk membuat penelitian impactful itu kita perlu identifikasi pengaruh yang kita miliki gitu. Jadi kalau misalnya, jadi saya bisa menghubungkan antara stakeholder-stakeholder ini melalui saya. Jadi mereka bisa saling kenal gitu. Jadi oh saya tahu nih Anda kalau mau kepentingannya terkait ini saya punya loh channel untuk menghubungkan Anda gitu. Seperti misalnya kita punya kontak asosiasi profesional, terus pemangku kepentingan organisasi, terus calon penerima manfaat potensial lainnya gitu. Jadi kita kayak konektor kepentingan-kepentingan mereka gitu ketika kita membuat suatu proyek. Oke, selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya Gita. Baik, terima kasih Hisbah. Teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Rifki dan Hisbah itu adalah bagaimana cara menghasilkan suatu produk ya, produk yang baik, produk yang impactful gitu. Tapi ibaratnya kalau misalnya kita menjual sesuatu gitu ya, walaupun sebagus apapun produknya, kalau nggak diiklankan kan kita nggak bisa mendapatkan pembeli sebagaimana yang kita harapkan gitu. Begitu juga dengan penelitian gitu kan. Mau se-impactful apapun gitu, kita menulisnya kalau nggak dipublikasikan, nggak dikomunikasikan, itu akan jadi salah satu file yang nggak pernah dibuka lagi gitulah istilahnya di komputer kita teman-teman. Nah ini kita masuk ke bagian di mana bagaimana cara kita bisa mengkomunikasikan hasil dari penelitian kita gitu. Nah, hasil penelitian kita itu kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Hisbah tadi bahwa stakeholder-nya salah satunya adalah praktisi ya. Kalau di dalam bagian sumber daya manusia ya praktisinya manajer-manajer di organisasi gitu kan. Nah, praktisi itu tuh lebih menyukai informasi yang bersifat praktikal teman-teman dibandingkan dengan buku akademik yang berisi teori-teori. Jadi praktisi itu lebih output, outcome, result oriented, terus mereka juga berfokus pada rekomendasi-rekomendasi apa yang bisa diberikan dari hasil penelitian tersebut gitu. Kalau misalnya mau ngasih contoh, dulu tuh saya pernah mengadakan BIMTEK gitu ya. Jadi pesertanya itu adalah praktisi-praktisi Pemda. Sedangkan narasumbernya adalah akademisi gitu. Dan ternyata praktisi-praktisi atau peserta-peserta itu tuh protes gitu. Aduh, kita nggak perlu lagi lah bicara teori-teori, langsung aja ke studi kasus gitu. Nah, dari situ kita juga bisa ngelihat nih kalau orientasi dari praktisi itu ya udah langsung ke lapangan teman-teman. Mereka tuh nggak perlu lagi dijejelin dengan teori-teori gitu. Kemudian ini cara mengkomunikasikan proyek penelitian kita yang efektif menurut D ya di jurnalnya yang tahun 2008 di mana isinya mencakup tujuannya, lingkupnya, dan nilai apa yang bisa kita berikan dari penelitian kita. Kemudian juga ada rangkuman yang berisi temuan kita apa, literatur apa yang tujuh gitu, metodologi kita apa, analisis serta implikasi. Ini tuh kalau misalnya di jurnal lebih ke abstrak ya, bagian abstrak teman-teman. Oke, next. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa mengkomunikasikan hasil penelitian kita? Ini ada berbagai macam media ya teman-teman sebagai apa namanya kita bisa mempublikasikan hasil penelitian kita. Yang pertama adalah laporan organisasi. Kalau laporan organisasi kan yang baca itu ya praktisi ya mostly si manajernya, si pimpinannya gitu sehingga dalam menuangkan hasil penelitian kita di dalam laporan organisasi, ya kita nggak usah terlalu detail dan usahakan sedikit menggunakan bahasa akademik gitu, karena mungkin manajer-manajer itu nggak perlu tahu hasil p-value, standardized solution, mereka nggak perlu itu gitu. Mereka itu lebih membaca rekomendasinya apa, terus bagaimana mengimplementasikannya apa, beserta pro dan kontranya gitu kan. Kemudian tulislah dengan persuasif. Kemudian bentuk lain dari mengkomunikasikan hasil penelitian kita yaitu dengan presentasi. Presentasi itu ya disesuaikan juga dengan audiensnya, dengan tatanannya, apakah dia di forum formal atau informal, audiensnya mahasiswa,
audiensnya sesama peneliti atau audiensnya praktisi gitu. Kemudian ada dalam konferensi bisnis atau bahasa Inggrisnya itu commercial conference teman-teman, di mana isinya itu adalah praktisi, pebisnis, manajer gitu, sehingga seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa praktisi itu kan lebih menyukai sesuatu yang apa namanya praktikal gitu kan, nggak bertele-tele gitu, sehingga bentuk pamflet itu lebih preferable lah kalau digunakan di konferensi bisnis. Next. Kemudian ada konferensi ilmiah gitu ya. Ini sesama konferensi dengan tadi yang sebelumnya, tapi ini tuh pesertanya adalah sesama peneliti ya teman-teman. Jadi pembicaranya itu diseleksi dari call for paper gitu. Ini ada link contoh, nanti mungkin bisa kami berikan di grup gitu ya. Tapi ada di link contoh ini tuh di Universitas Cambridge, mereka itu kayak punya konferensi ilmiah di mana peneliti-peneliti itu harus bisa memaparkan, diberi waktu untuk memaparkan hasil penelitian mereka itu dalam waktu 3 menit, teman-teman. Jadi dalam 3 menit itu mereka harus bisa setidaknya itu memuat tujuan penelitiannya apa, masalahnya apa, metodenya apa, temuannya apa, implikasinya apa, dan kesimpulan akhir. Nah, mungkin kalau sedikit memberi kesimpulan dari link contoh ini yang mungkin nanti teman-teman bisa tonton gitu ya. Jadi si peneliti itu terlebih dahulu ngomong di tahun 2050 kita itu populasi manusia itu sedang mencapai puncak-puncaknya gitu. Tapi bagaimana dengan ketahanan pangan kita gitu? Apakah kita akan kekurangan makanan? Nah, dia itu memulai dengan masalah teman-teman yang membuat kita berpikirnya, oh iya ya, kenapa ya gitu. Baru nanti dia mulai untuk membicarakan hasil penelitiannya gitu. Kalau dia itu meneliti salah satu jenis kacang-kacangan yang kaya akan gizi, yang dia rekayasa nanti juga tumbuhnya nggak sulit gitu, dan kaya akan gizi. Terus juga implikasinya apa, serta kesimpulan akhirnya. Dan itu dijabarkan dalam waktu 3 menit, teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa melihat narasi di sebelah kanan ini ya, ini salah satu bentuk apa namanya narasi atau paragraf yang sudah mencakup keseluruhan ke-6 ini, teman-teman. Next. Nah, ini bentuk lain dari cara kita mengkomunikasikan hasil penelitian adalah melalui poster. Biasanya kalau dalam konferensi-konferensi itu ada hari di mana peneliti-peneliti itu tuh mempublish hasil penelitian mereka melalui poster, teman-teman. Jadi kayak semacam pameran, terus nanti sesama peneliti itu keliling-keliling gitu kan untuk melihat poster-poster dari masing-masing peneliti gitu. Nanti si peneliti yang memiliki hasil yang memiliki proyek ini tuh akan berdiri di samping posternya gitu. Dalam hal kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa langsung dijawab oleh penelitinya. Next, ini mungkin contoh nyatanya ya salah satu poster gitu ya. Salah satu poster. Nah, ini salah satu poster. Jadi kalau bisa diberikan gambar, terus nanti juga padu-padan warnanya gitu, padu-padan fontnya. Nah, tapi sistematika penuangan poster ini tuh dengan melihat bahwasannya orang itu cenderung untuk melihat informasi itu dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan gitu, sehingga mungkin untuk informasi yang penting gitu kan, atau mungkin yang ditekankan oleh peneliti itu baiknya diletakkan di sebelah kiri atas terlebih dahulu, kemudian nanti mulai ke kanan atas, kiri bawah, baru nanti yang terakhir adalah di kanan bawah. Itu sistematikanya teman-teman untuk pembuatan poster gitu ya. Kemudian next. Nah, ini bentuk terakhir dari bagaimana kita bisa mengkomunikasikan hasil penelitian kita, yaitu melalui publishing jurnal atau paper gitu. Nah, jurnal atau paper itu punya hierarkinya, teman-teman. Dimulai dari yang paling mudah dipublikasikan sampai yang paling sulit dipublikasikan. Di mana semakin sulit dipublikasikan artinya dia akan semakin akurat gitu ya. Nah, yang paling mudah itu adalah new releases. Ini biasanya kita temuin di surat kabar, di tabloid gitu ya, ataupun di majalah-majalah perusahaan gitu. Nah, new releases ini tuh berfokus pada perkembangan terbaru, temuan-temuan terkini, ataupun mungkin topik-topik hangat gitu. Tapi memang karena dia tidak ada
reviewnya gitu. Jadi keakuratan dan keabsahan informasinya itu perlu untuk diperhatikan. Kemudian ada professional jurnal, ini tuh ditujukan untuk para profesional ataupun praktisi di bidang tertentu. Jadi fokusnya itu mungkin lebih ke relevansi dan kebermanfaatan teknis. Kemudian terakhir adalah peer review jurnal, di mana peer review jurnal itu dinilai oleh pakar ataupun rekan sejawat yang di bidang yang sama sebelum jurnal itu diterbitkan gitu. Jadi dia sudah melewati proses evaluasi untuk memastikan keakuratan, keabsahan metodologi, serta kontribusi ilmiah yang layak. Atau mungkin teman-teman bisa menemui jurnal-jurnal ini tuh di Scopus gitu ya. Next. Nah, bridging the gap gitu. Sudah disebutkan Hisbah tadi ya, bahwasannya memang praktisi dan akademisi itu punya orientasi dan cara berpikir yang berbeda gitu kan. Tetapi keduanya ini tuh kalau berkolaborasi bersifat simbiosis mutualisme gitu. Jadi mereka tuh saling memberikan manfaat satu sama lain gitu kan. Nah, manfaat dari kolaborasi peneliti dan praktisi itu yang pertama, jadi bisa menghubungkan langsung antara hasil penelitian SDM dengan praktiknya di lapangan, terus juga si peneliti itu bisa mendapatkan masalah-masalah real di lapangan gitu melalui si praktisi dan juga bisa menjadi topik penelitian selanjutnya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari penelitian itu sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh praktisi, karena seperti yang sudah disebutkan juga tadi sebelumnya bahwa tujuan meneliti itu adalah dengan berawal dari adanya permasalahan dulu ya teman-teman untuk diberikan solusi gitu. Kemudian yang keempat, para eksekutif atau bos-bos pimpinan itu tuh mendapat insight dari penelitian berbasis praktikal ataupun ada bukti empirisnya gitu. Kemudian yang kelima, manajer itu bisa terhindar dari pengambilan keputusan yang mengikuti tren. Misalnya biasanya tren itu kan munculnya di Twitter gitu ya, terkait dengan SDM gitu kan. Banyak yang bilang, oh ternyata generasi Z tuh agak males ya, mereka ini kayak individualis, bla bla segala macam. Kalau misalnya manajer itu enggak kayak cuman menelan mentah-mentah lah informasi-informasi yang beredar tanpa adanya diteliti terlebih dahulu, bisa jadi manajer SDM itu menolak untuk memasukkan generasi Z di perusahaan gitu kan, karena itu tadi nggak berdasarkan bukti empiris. Bisa jadi mungkin generasi Z itu punya potensi yang bisa dikembangkan oleh perusahaan gitu. Next. Nah, ini juga masih di topik yang sama, gap tadi. Jadi dengan beragam manfaat dengan kolaborasi antara praktisi dan akademisi, tapi ada gapnya ternyata teman-teman, ada kesenjangannya. Jadi berdasarkan Brown dan Latham di jurnal mereka tahun 2018, akademisi ataupun peneliti dan praktisi itu memiliki orientasi yang berbeda. Akademisi ataupun peneliti itu fokus pada teori, konsep umum, terus mereka juga cenderung bergeraknya lambat gitu ya. Sedangkan praktisi itu fokus pada kepentingan bisnis dan berorientasi pada hasil gitu. Nah, kesenjangan apa saja sih yang dihadapi oleh praktisi dan peneliti? Yang pertama adalah tekanan waktu, tuntutan, sistem penghargaan, dan prioritas gitu kan. Proyek penelitian itu kan cenderung lama ya teman-teman. Dia tuh berfokus pada kedalaman dan analisis gitu. Jadi ada potensi keterlambatan waktu, misalnya 5 tahun gitu kan dari penelitian awal sampai dengan publikasi di jurnal ilmiah. Sedangkan kan kalau praktisi itu kan pingin cepat gitu. Misalnya ada masalah nih di minggu ini, minggu depan harus solve gitu. Nah karena adanya gap itu terkadang memang agak sulit ya untuk si praktisi bisa menggunakan hasil penelitian dalam mengambil keputusan di perusahaan gitu. Terus juga misteri penelitian, kita aja sebagai mahasiswa tuh agak sulit ya untuk menggali jurnal-jurnal yang akurat gitu di Scopus. Bahkan kita tuh harus punya akun khusus gitu kan, dan nggak semua jurnal-jurnal itu bisa accessible gitu. Ada yang berbayar segala macam gitu. Nah, praktisi juga merasakan hal yang sama gitu. Apalagi mereka kan sibuk gitu ya, jadi agak sulit untuk menggali-gali jurnal-jurnal yang berkualitas dari sumber-sumber seperti Scopus, Science Direct gitu kan. Jadi itu tadi kesenjangannya di poin 2, kemudian pemisahan penelitian SDM dari kebijakan dan praktik SDM. Jadi terkadang mungkin di bagian riset dan development-nya perusahaan itu berfokus ke pengembangan produk misalnya. Mereka itu jarang yang memiliki pengembangan SDM-nya lah gitu untuk meneliti SDM-nya, sehingga bisa jadi perusahaan itu banyak yang memihak ketiga kan nih untuk meneliti SDM gitu. Nah, karena tadi si peneliti dan si praktisi adalah orang yang berbeda, seringkali
jadi nggak punya rasa memiliki gitu loh. Si praktisi itu kayak, ah ini kan bukan kerjaan aku gitu. Dia itu akan take for granted lah hasil penelitian, padahal bisa jadi si peneliti itu udah jungkir balik gitu, meneliti ataupun menghasilkan rekomendasi-rekomendasi. Nah, itu 3 gap ya teman-teman, dalam apa namanya berkolaborasi antara praktisi dan peneliti. Kemudian next. Nah, ini mungkin yang terakhir adalah bagaimana menjadi ataupun menciptakan hubungan antara praktisi dan peneliti yang bisa bermanfaat gitu ya. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari praktisi kalau misalnya ada kolaborasi teman-teman. Ini di sebelah kiri, yang pertama praktisi SDM itu bisa mengenali ataupun bisa mendeteksi dini konflik-konflik apa yang mungkin bisa terjadi di dalam praktik yang mungkin dia anggap baik gitu. Kayak perusahaan ini kayak baik-baik saja gitu kan, tapi ternyata bisa jadi ada konflik di dalamnya yang luput dari si praktisi. Kemudian mengidentifikasi opsi dan tindakan alternatif gitu. Terus memahami isu-isu atau masalah yang terkait dengan berbagai praktik, misalnya bagaimana praktik di perusahaan lain, praktik di negara A, di negara B gitu kan. Terus juga memberikan pengetahuan ataupun pemahaman baru serta memungkinkan tindakan reflektif yang cepat gitu. Kemudian untuk menciptakan hubungan antara praktisi dan praktisi dan peneliti yang impactful gitu, tentu saja harus ada peran dari leadership teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kita sebagai manajer SDM tapi ternyata CEO-nya nggak mendukung gitu ya, ya akan semakin berat lah bagi si manajer SDM ini untuk berusaha sendirian gitu. Nah, ini adalah sinergi praktik antara praktik dan penelitian bisa melalui yang pertama kerjasama institusi gitu. Jadi misalnya Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Indonesia gitu. Jadi si UI itu nanti akan meneliti dan Kemenkeu itu komit nih untuk menerapkan hasil penelitiannya. Itu bisa dengan cara seperti itu. Kemudian juga asosiasi profesional yang disebutkan oleh Bang Rifki tadi ada CIPD gitu ya. Jadi si manajer-manajer itu tadi ikut CIPD sertifikasi sehingga si manajer itu bisa dipengaruhi nih dengan menerapkan penelitian dalam kerjaan mereka, dalam organisasi mereka gitu. Kemudian adanya penyelarasan antara penelitian dengan kinerja perusahaan yang berkelanjutan gitu. Kemudian yang terakhir adanya insentif dan penguatan dalam penggunaan penelitian. Misalnya ada perusahaan yang punya banyak outlet, banyak cabang gitu kan. Terus ternyata diteliti ternyata ada hasil penelitian, oh ternyata penghargaan itu tuh nggak melulu finansial dengan cara penghargaan non finansial misalnya publikasi ataupun employee of the month itu juga bisa turut meningkatkan kinerja pegawai misalnya. Kemudian nanti ada outlet-outlet ataupun cabang-cabang yang sudah menerapkan itu, mereka menerapkan employee of the month, employee of the year gitu kan. Nah, itu bisa diberikan insentif untuk meng-encourage tiap cabang, tiap unit, tiap manajer untuk menggunakan hasil penelitian. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kami jelaskan dari chapter 11 dan chapter 12. Mungkin kalau dari pertemuan sebelumnya Pak Imam itu akan menambahkan di akhir-akhir. Jadi mungkin boleh langsung saja ke pertanyaan ya Pak Imam ya. Ya, silakan kita buka mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Siapa yang mau bertanya tentang ini topik yang sangat menarik ya dan seringkali dilupakan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa fokus dengan analisis statistik, tapi kemudian lupa untuk menggarisbawahi, menuliskan hasil temuan statistiknya, tidak hanya sekedar melaporkan, tapi juga merekomendasikan insight ya untuk audiens. Oke, silakan. Oke, Dinda. Mungkin 2 lagi. Siapa yang mau bertanya? Mungkin bisa juga dikaitkan dengan pengalaman yang tugas kelompok dengan Pak Aryana. Silakan. Mungkin Dinda dulu di Lampung. Pertanyaannya, silakan. Baik Pak Imam, terima kasih kesempatannya. Dan terima kasih teman-teman presenter atas presentasinya, cukup jelas dan bagus paparannya.
tadi sempat dijelaskan oleh Hisbah tentang bahwa ada concern konsistensi tenses kalau di penelitian bahasa Inggris ya. Nah, kalau di kita, maaf sebelumnya mungkin saya juga belum cek di tadi ya di panduan penulisan, apakah ada kewajiban menggunakan kalimat pasif atau aktif gitu, atau ada ketentuan lainnya. Mengingat kita kan nggak ada grammar ya. Nah, kalau di bahasa kita tuh seperti apa? Itu sih, Pak. Terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih Dinda, pertanyaan yang bagus ya tentang bahasa, tidak boleh diabaikan. Oke, mungkin pertanyaan yang berikutnya, ada Adnan, silahkan Adnan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga tim presenter atas presentasinya. Izin menanyakan tadi kan juga sempat dibahas terkait dampak penelitian ya yang diharapkan ya, yang bisa sebenarnya kalau misalnya semakin bagus penelitiannya maka yang menerima dampak baiknya juga akan semakin banyak. Nah, kalau misalnya nih berkaca dari pengalaman dari yang sudah pernah skripsi itu terkadang ada dosen yang dosen pembimbing ya, kalau misalnya sudah ditentukan dosen pembimbingnya itu sudah menyediakan apa tema dan apa yang akan diteliti seperti seperti itu. Nah, pertanyaannya, menurut teman-teman sebaiknya apakah kita ikuti dosen pembimbing aja? Maksudnya sudah kalau misalnya dosennya sudah menyediakan yang ingin diteliti sama dosennya, tapi lewat skripsi kita gitu, atau kalau misalnya kita sudah memiliki tema tersendiri eh, yang kita ingin teliti, lebih baik memakai tema sendiri. Seperti itu. Terima Oke, kasih. Oke, terima kasih Adnan. Pertanyaan yang bagus juga ya tentang eh, tema penelitian ya, dan juga hubungan dengan dosen pembimbing. Oke, silakan mungkin satu lagi terakhir sesi 1, nanti kalau ada pertanyaan lagi kita buka sesi 2. Satu lagi yang mau bertanya. Oke, mungkin didiskusikan dulu kelompok 4, atau kamu mau langsung dijawab mungkin. Mungkin diskusi sebentar, Pak. Oke, kalau itu saya bukakan breakout room-nya. Silahkan dan saya sign dan oke. Oke, silakan kalau mau diskusi di breakout room. Oke, selamat datang kembali kelompok 4. Apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Sudah, Pak. Dicoba Silakan. jawab ya, Pak. Baik, Pak Imam. Terima kasih, Pak Imam. Saya Hisba ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Dinda ya, terkait konsistensi tenses dalam bahasa Inggris gitu. Kira-kira panduannya seperti apa? Jadi tadi sebenarnya harusnya dijelasin ya tadi ya, cuma tadi saya agak kelewat ya. Kalau di buku itu dijelasin kalau untuk konsistensi antara person dan tense itu dibilang kalau untuk apa ya, untuk jurnal akademik gitu dalam penulisan formal itu biasanya itu secara umum ditulis dalam sudut pandang orang ketiga gitu. Jadi dia itu sebagai pengamat, dan biasanya ketika kita sebagai peneliti memakai sudut pandang orang ketiga itu bentuk kalimatnya adalah kalimat pasif. Tapi di sini juga disebutin kalau dalam proyek penelitiannya itu dia itu secara umum menggunakan banyak aksi gitu. Jadi lebih
aktivitasnya itu banyak menggunakan aksi atau berorientasi pada aksi, bisa juga dia menggunakan sudut pandang orang pertama atau first person, di mana ketika kita pakai sudut pandang orang pertama itu kan kalimat yang digunakan menjadi kalimat aktif. Nah, gitu kurang lebih. Nah, itu juga ketika kita pakai sudut pandang kan tensinya tuh ngikut gitu ya. Jadi itu eh, mungkin sedikit pembahasannya. Jadi kalau secara umum di jurnal-jurnal akademis yang formal biasanya third person gitu. Cuma tidak cuma ada juga dalam satu kasus kita pakai first person gitu sih. Dinda mungkin semoga cukup menjawab. Mungkin teman-teman atau Pak Imam ada tambahan? Mungkin nambahin dari Kisbah tadi, tapi lebih ke ininya ya, ke strukturnya. Nah, kalau di internet itu misalnya abstrak nih, kalau abstrak itu memang kan kita udah baca beberapa jurnal ya, itu biasanya merujuk pada hasil penelitian gunainnya past tense. Nah, misalnya kalau untuk pendahuluan ini ada ketentuan juga misalnya. Tapi mungkin nanti Pak Imam bisa konfirmasi. Nah, untuk menunjukkan penelitian itu masih relevan, itu gunakan present tense. Satu misalnya merujuk pada penelitian terdahulu yang masih berlaku, itu menggunakan present perfect tense. Nah, ini ada beberapa juga, ada metode juga digunakan simple past tense, lalu ada juga untuk diagram gambar present tense, hasil past tense, diagram juga present tense. Nah, kurang lebihnya itu. Nah, untuk ketentuan bahasa Indonesia, kalau di uh, pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa Universitas Indonesia itu sih, kalau untuk terkait gaya bahasa, sebenarnya mengikuti kaedah bahasa Indonesia, itu cuma itu aja yang di-highlight. Nah, kalau untuk detailnya penggunaan bahasa aktif dan pasif itu enggak nggak ada diatur secara detail. Mungkin itu aja teman-teman dan Oke. Imam. Terima kasih. Oke. Dan memang soal tenses ya, soal past, present, sama future tense itu di Indonesia memang tidak tidak terlalu ketat. Ada aturannya, tapi tidak terlalu ketat. Jadi ada fleksibilitas bagi kita untuk eh, tidak tidak spesifik tensesnya, tapi sudah dapat dipahami. Jadi implied gitu ya. Memang bahasa Indonesia itu bahasa yang apa ya? Mungkin ada yang eksplisit, ada yang implisit gitu ya. Sedangkan bahasa Inggris harus lebih eksplisit, terutama terkait dengan grammar, uh, present, past, sama bahkan ada nggak cuma tiga ya, ada banyak tipe-tipe grammar bahasa Inggris. Cuman poin yang harus diwaspadai adalah ketika membuat kuesioner, ketika membuat kuesioner jangan sampai kita salah, kurang spesifik dalam menetapkan fokusnya. Apakah kita ingin meneliti atau menanyakan sesuatu yang terjadi di masa lampau, atau kita ingin menanyakan ekspektasi atau rencana yang akan dilakukan di masa depan. Jadi itu penting, walaupun memang dalam bahasa Indonesia itu fleksibel, tapi untuk ketika kita membuat kuesioner ya, dan juga melaporkan hasilnya itu harus lebih jelas, jadi sespesifik mungkin gitu ya. Tapi memang tidak ada apa ya. Jadi yang penting masih bisa dipahami ya. Kadang bahasa terlalu formal, terlalu kaku juga malah membuat susah dipahami. Tapi tentang poin yang Chris bahas tadi, yang bahwa dituliskan dalam bentuk sudut pandang orang ketiga, itu betul ya. Jadi dalam tes, dalam skripsi maupun dalam publikasi, dalam artikel jurnal ya, jangan menggunakan kata saya, kami. Itu biasanya kesannya tidak formal, tidak akademis. Sebaiknya menggunakan kata ganti, misalnya peneliti, atau penelitian ini, atau paper ini. Jadi tetap bisa menggunakan active sentence, tapi subjeknya bukan saya, bukan kami, bukan kita gitu ya, tapi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 300 responden. Penelitian ini menggunakan analisis PLS misalnya, dan seterusnya. Jadi bisa. Tapi memang lebih disukai active sentence, tapi tidak wajib. Jadi kadang-kadang ada yang berlebihan ya, semua harus active sentence. Itu malah kadang-kadang susah juga diterapkan gitu ya. Kalau semua harus active sentence,
Tapi sebaiknya mayoritas tulisan kita lebih mudah dipahami kalau dalam bentuk active sentence. Tapi hal itu tidak menjadi sebuah kemutlakan ya. Jadi karena menulis itu sebuah seni sebenarnya. Nggak bisa ya, tidak seperti mungkin tidak seperti matematika gitu ya, ada formulanya. Ini kita yang penting adalah kemudahan untuk dipahami. Tapi dan mengikuti kaidah juga sih, ada kaidah-kaidah yang harus diikuti, tapi sebetulnya ada kebebasan, ada pada derajat tertentu ada kebebasan untuk kalau memang kita harus menggunakan bahasa yang mungkin kurang formal gitu ya. Kalau memang ada kebutuhan, maka sebetulnya nggak apa-apa. Di beberapa jurnal pun, terutama jurnal kualitatif ya, memperbolehkan menggunakan kata saya atau kami gitu ya tapi dalam jurnal ya. Tapi mayoritas ekspektasinya adalah menggunakan kata ganti pihak ketiga untuk ketika menyebutkan tentang sebuah penelitian. Jadi apa tujuannya supaya kita tidak personal gitu ya. Kalau kita menggunakan kata saya, kami, ketika kemudian dikritik, seakan-akan kritik personal. Padahal kita tidak mengkritik individu, kita mengkritik penelitian, dan ketika penelitian itu pasti akan dikritik gitu. Banyak mungkin reviewer, penguji. Jadi don't take it personal gitu ya. Jadi mungkin filosofi dibalik kenapa menggunakan kata ganti pihak ketiga adalah agar kita objektif ketika menghadapi kritikan, juga kita tidak merasa sedang dikritik secara personal, tapi penelitian yang kita jalankan itulah yang mungkin membutuhkan perbaikan gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Ada pertanyaan tambahan atau lanjutan, mungkin silahkan. Kalau nggak ada, mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan kedua. Baik Pak, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Adnan ya. Kalau misalnya kita tuh diberikan topik ataupun tema dari Dosbing atau kita pilih sendiri teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya dari Dosbing gitu ya, kita lihat Dosbing itu kan udah banyak meneliti fenomena gitu kan, udah banyak mahasiswa yang dia bimbing gitu. Terus juga dia si Dosbing itu mungkin lebih paham terkait isu-isu terkini terkait dengan dunia SDM gitu ya teman-teman. Sehingga mungkin bisa jadi tema yang diajukan oleh si Dosbing itu tuh lagi happening nih sekarang di dunia SDM gitu kan. Misalnya bagaimana proses perekrutan di unit DJPK gitu di Kementerian Keuangan, apakah sudah menyediakan ataupun mengakomodir penyandang disabilitas. Itu kan topik yang lagi happening ya sekarang kan. Nah kemudian kalau misalnya kita pakai tema sendiri, plusnya adalah kita tuh adalah orang yang berkecimpung di unit organisasi itu. Jadi istilahnya kita tuh lebih tahu nih permasalahan apa yang timbul di dalam organisasi gitu kan. Itu adalah poin plus kalau kita pilih tema sendiri teman-teman. Nah, tetapi ketika kita dihadapkan nih kedua hal ini, apakah dia isu terkini gitu kan, topik yang menarik sama topik yang kita kuasai gitu kan. Akhirnya balik lagi skripsi kita itu kan sebenarnya penerima manfaatnya adalah organisasi gitu ya, unit kita gitu. Jadi kita tanya nih ke unit kita, ada dua tema nih, Bapak Ibu manajer SDM gitu kan, mana yang menurut Bapak atau Ibu atau menurut organisasi lebih penting gitu kan, apa namanya hasilnya. Kalau misalnya memang didukung nih si tema terkait yang diajukan oleh Dosbing, ya udah go gitu. Karena tadi kalau misalnya skripsi teman-teman kan yang penting kalau misalnya apa namanya yang sering selentingan selama ini, yang penting selesai gitu loh skripsinya, yang penting didukung gitu loh, yang penting ada hasilnya gitu kan. Kalau misalnya nanti topiknya tinggi banget gitu ya, kalau misalnya si SDM-nya nggak mendukung, kita kesulitan cari data gitu kan, bisa jadi nggak selesai gitu. Jadi Adnan, mungkin jawaban dari kami adalah yang mana diikutin, tanya lagi ke si apa namanya penerima manfaat dari skripsi kita, mana yang lebih penting menurut mereka. Atau mungkin Hisbah atau Bang Rizky ada tambahan. Ya, mungkin ya seperti yang dikatakan Kisbah tadi, mungkin kalau misalnya dosen itu menyarankan topik terkait itu mungkin alurnya mungkin lebih jelas ya, karena dosen ini yang akan membimbing kita ketika skripsi. Nah, balik lagi, apakah kita mampu ya, karena waktu yang terbatas misalnya untuk skripsi itu kan dikasih waktu 6 bulan.
tergantung tujuannya, apakah memang untuk menemukan sesuatu atau memang kita mempraktekkan apa yang telah kita pelajari nih selama kita kuliah. Nah, itu juga dipertimbangkan ke masing-masing ya. Kalau untuk dosen mungkin kalau misalnya dapat dosen yang eh, ahli gitu, mungkin bisa diajarin kemampuan yang lebih, misalnya ada rekomendasi juga gitu, misalnya referensinya juga mungkin ada kenalannya atau bisa untuk menambah uh, informasi baru ya, atau kemampuan baru di luar yang kita dapati di perkuliahan tatap muka gitu. Mungkin itu aja. Oke. Saya mau menambahkan ya. Memang saya sering bahkan bilang, ini kalau skripsi ikuti apa kata pembimbing, karena nanti yang akan membantu, yang akan membimbing Anda di ruang sidang adalah pembimbing gitu ya. Memang itu selalu saya ulang-ulang ya. Itu secara umum itu benar. Tapi tentang ini, tentang topik skripsi, sebetulnya ada dua macam ya. Ada topik proposal dari mahasiswa yang direview menggunakan SIKTP ya. Dan ada sebetulnya penelitian payung. Penelitian payung memang dari dosen, kemudian dosen menawarkan kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa yang tertarik bisa bergabung untuk penelitian payung. Nah, kalau misalnya teman-teman submit proposal melalui SIKTP, kemudian di-assign dosen pembimbing berdasarkan proposal SKTP, sebetulnya dosen nggak bisa maksa. Nggak bisa maksa, ada proposal ini, kemudian saya mau kamu ikut penelitian payung saya. Nah, nggak bisa, karena sudah ada proposalnya. Jadi itu sebenarnya ada ya, kalau seperti itu, kalau memang teman-teman merasa dipaksa oleh dosen untuk melakukan penelitian payung dosen tersebut padahal nggak mau, sebenarnya bisa komplain ke prodi. Tolong, saya oleh dosen pembimbing di-assign, saya apa di, diminta, tapi nggak dikasih pilihan ya. Ini dipaksa sebenarnya kan untuk menjalankan penelitian payung. Nggak boleh kita memaksa, nggak boleh dosen memaksa mahasiswa, kamu harus ikut penelitian payung saya, harus meneliti sesuai minat penelitian saya, karena skripsi itu adalah karya teman-teman, karya Anda gitu. Bahkan dalam skripsi, dalam tesis disertasi, dosen pembimbing nggak boleh jadi penulis pertama, harus jadi penulis kedua, karena penulis pertama harus mahasiswa. Nah, kalau penelitian payung beda lagi. Dalam penelitian payung ya, karena penelitian dosen mungkin ada, bahkan bisa jadi dosen tersebut punya beberapa mahasiswa gitu ya, yang sama-sama disuruh meneliti topik tersebut. Mungkin ada satu mahasiswa dari angle A, ada angle B, angle C gitu ya. Diperbolehkan sebetulnya, tapi tetap nggak boleh maksa, nggak boleh kita kemudian kebimbingan kita ya, kamu harus ikut penelitian payung saya gitu. Kalau memang sudah dari awal di-assign pembimbing sebagai bagian dari penelitian payung, ya itu lain hal ya. Memang kita kan artinya mahasiswa tersebut memilih untuk terlibat dalam sebuah penelitian payung. Tapi kalau sudah ada proposal, kemudian disubmit melalui SIKTP, kemudian di-approve oleh dosen, nah artinya dosennya sudah komplit dong, sudah di-assign gitu kan. Nah itu sebetulnya nggak bisa dipaksa ya. Kalau memang terus ternyata nggak cocok, nggak ada masalah, ya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata wah ini nggak cocok sama sekali, atau mungkin bukan bidang minat kita gitu ya, kan SDM juga luas ya. Tidak semua bidang SDM itu mungkin kita suka di bidang payroll misalnya, atau kompensasi gitu ya. Kita nggak suka bagian misalnya hubungan industrial atau sebaliknya. Nah, dosen nggak boleh maksa gitu sebetulnya, nggak boleh maksa untuk penelitian payung. Begitu ya. Kalau ada yang kemudian memaksa, ya boleh dilaporkan bahwa ini itu tidak etis gitu ya. Tidak etis, karena ya di sini pembimbing itu tugasnya membimbing, bukan kemudian memaksa mahasiswa sebagai anggota penelitian payungnya. Kalau kemudian mahasiswanya mau sih nggak keberatan, ya nggak masalah. Tapi kalau nggak keberatan, nggak boleh dipaksa. Dan itu yang bisa saya tambahkan ya. Gitu. Gimana Adnan? Baik Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. 1-2 orang lagi mungkin. Oke, kalau nggak ada mungkin saya kasih closing statement ya. Jadi apa namanya, topik hari ini tentang apa ya? Tentang penulisan ya, penulisan hasil penelitian ini suatu hal yang tadi saya katakan sempat di awal ya, bahwa kadang-kadang mahasiswa kehabisan energi, fokus kepada data collecting dan data analisis gitu ya. Jadi sudah mendesain metodologi penelitian dengan hati-hati, mengumpulkan data dengan hati-hati, dengan jerih payah gitu ya. Analisisnya juga udah sampai kepala berasap gitu mungkin ya. Terus nulisnya ala kadarnya gitu. Terutama bab 4, bab 5 gitu ya. Mungkin bab 1, bab 2, bab 3 masih full energi gitu ya. Bab 4 awal-awal mungkin masih masih kuat energi, tapi bab 4 akhir dan bab 5 udah tinggal aduh, udah ya hanya melaporkan uji statistik terus selesai. Nah, itu kurang tepat. Karena justru kontribusi utama dari penelitian teman-teman ya bab 4, bab 5. Bab 4, bab 5 itu adalah tempat jawabannya gitu ya. Bab 1, 2, 3 itu pertanyaannya ibaratnya. Jadi penelitian itu pasti ada pertanyaan yang mau dijawab, ya kan? Kalau nggak ada pertanyaan, ngapain kita meneliti gitu kan? Nah, bab 1, 2, 3 itu kita lebih ke arah establish apa pertanyaannya dan bagaimana kita akan menjawab. Tapi jawaban atas pertanyaan itu ada di bab 4 dan bab 5 gitu kan. Nah, kadang-kadang kita fokus ke bab 1, 2, 3, bab 4 sudah agak-agak capek, bab 5 udah tinggal sisa-sisanya aja ya. Saya pernah ada bab 5-nya cuma 1,5 halaman. Aduh, menyedihkan sekali gitu ya. Kesimpulan hanya setengah paragraf gitu kan. Kemudian padahal bab 1, 2, 3 aja tebel gitu. Kemudian ternyata nggak nyambung, nggak menjawab pertanyaan di bab 1. Itu yang harus diwaspadai. Intinya penelitian itu adalah proses Anda menjawab sebuah pertanyaan penelitian, dan pertanyaan penelitian di bab 1 harus terjawab di bab 5 di kesimpulan. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian tadi disebutkan tentang audience. Siapa sih audiens penelitian kita ya? Jadi tadi sudah disebutkan banyak, ada reviewer, ada penguji, tapi ada beberapa yang terlewat gitu. Jadi saya mau tambahkan ya. Audiens tambahan yang pertama adalah ya tadi perusahaan tempat penelitian kita ya. Bisa jadi itu adalah tempat kerja kita, bisa jadi bukan gitu kan. Beberapa kasus kita mungkin minta izin, kita kirim surat, minta izin melakukan penelitian, kita melakukan penelitian. Nah, ini yang sering dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan ya, yang sering dilakukan tapi sebenarnya nggak boleh adalah kemudian kita menghilang begitu aja gitu. Jadi setelah kita melakukan data collecting, kita sudah merepotkan orang membantu kita untuk survei gitu, kita kirim-kirim kuesioner segala macam, begitu selesai nggak ada kabarnya gitu. Nah, ini kurang tepat gitu. Karena mereka perusahaan yang memberikan akses untuk penelitian itu juga butuh hasil penelitian kita gitu kan. Dan jangan sampai ini nggak semua ya, ada oknum mahasiswa setelah selesai data collecting, mungkin dia memang bukan kerja di situ, atau mungkin setelah, bisa jadi ya di awal-awal dia kerja di situ, kemudian ketika selesai baru lulus ya sidang, terus pindah gitu, berhenti, pindah ke tempat lain ya, jadi terus putus hubungan, jadi seakan-akan nggak ada hasilnya penelitian itu nggak boleh dilakukan. Jadi kita ada mungkin apa ya, adab lah ya, adab melakukan penelitian adalah kita harus sampaikan hasil penelitian itu kepada perusahaan tempat kita melakukan penelitian gitu. Jadi itu akan membantu juga buat adik-adik kelas Anda gitu. Karena kalau misalnya dari UI, dari FEB UI sering seperti itu, ada penelitian, setelah itu menghilang, nggak ada kabarnya. Yang dirugikan adalah adik tingkat Anda gitu kan. Misalnya tahun depan saya mau kirim surat kepada perusahaan tersebut gitu ya.
yang sering dikecewakan oleh mahasiswa gitu ya. Ah, nggak ada gunanya saya sering menerima permohonan penelitian, nggak pernah ada apa ya, semacam closing lah ya. Mungkin di awal-awal ketika meminta izin sopan manis gitu ya, tapi ketika selesai nggak ada kabarnya. Nah, itu tidak tidak etis ya, tidak beradab lah begitu. Jadi eh, itu audiens yang pertama. Audiens yang kedua adalah kita disebutkan adik tingkat gitu ya. Jadi peneliti selanjutnya. Jadi yang membaca skripsi Anda most likely adalah adik tingkat Anda yang kemudian pingin tahu gimana sih skripsi kakak-kakak tingkat saya gitu kan. Jadi menjadi benchmark gitu ya. Sehingga ketika saya pribadi menguji mahasiswa, yang saya pikirkan adalah jangan sampai mahasiswa yang saya uji ini kemudian ada sesuatu yang fatal terlepas dari saya sehingga kemudian menjadi presiden yang buruk bagi adik-adik tingkat. Karena kejadian, misalnya ada sesuatu analisis yang salah, atau misalnya ada suatu praktek yang kurang tepat. Kemudian, loh Pak, itu penelitian si Fulan tahun 2 tahun lalu, 3 tahun lalu seperti itu Pak. Nah itu jadi justifikasi kan. Itu tidak tidak diinginkan gitu ya. Jadi kenapa dosen penguji itu sangat jeli sangat sangat apa ya sangat intens menelaah karya akhir teman-teman. Di antaranya kita ingin menjaga standar kualitas ya, output penelitian di program studi tersebut. Jangan ketika kita gampang nggak lulus nggak tanpa di review, tanpa dicek, yang ada pasti akan memburuk kualitasnya dan akan menjadi presiden berikutnya untuk ya tadi praktek-praktek yang tidak diharapkan gitu ya. Sehingga dari awal bahkan kayak standar penulisan pun saya termasuk yang cukup cukup hati-hati soal standar penulisan ya, terutama misalnya data pustaka, kemudian format-format pengutipan dan seterusnya, karena tadi itu presiden gitu. Ketika asal yang penting ya asal lulus gitu ya, maka bisa jadi adik tingkatnya kok kayak begitu bisa dilulusin sih. Banyak typonya, banyak banyak apa namanya layout yang berantakan. Nah itu jadi presiden, sehingga di sini teman-teman kita semua ya punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas output penelitian kita agar ya kan itu kan menjadi standar bagi alma mater kita ya, ada di tingkat kita di masa depan. Karena kan menjadi benchmark, jangan salah, tesis atau skripsi yang teman-teman kerjakan itu akan menjadi benchmark bagi adik-adik tingkat teman-teman gitu ya. Itu yang juga perlu di garis bawahi. Kemudian tentang penulisan ya, memang tadi disebutkan beberapa faktor agak-agak lucu. Getting married itu menghambat menghambat. Memang betul salah satu faktor ya, getting married, having babies, kemudian konflik dan seterusnya. Tapi sebetulnya itu adalah masalah psikologis. Ada juga mahasiswa yang tadi getting married, having babies itu bisa selesai, bisa menulis. Jadi kadang-kadang yang menghambat seseorang menulis itu adalah kita sendiri. Jadi we are our own worst enemy gitu kadang-kadang ya. Kita mau menulis, saya nyapu dulu deh, nyapu halaman. Kita udah harus nulis, kemudian kita melakukan hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Itu namanya procrastination ya. Procrastination. Kita mengerjakan hal-hal yang tidak penting untuk menunda dari mengerjakan hal-hal yang benar-benar penting. Dan kadang-kadang itu masalah psikologis ya. Jadi, dan ini harus dilawan. Di antaranya cara melawannya adalah dengan tadi set target, set standar, jangan besar-besar targetnya. Jangan langsung menulis satu bab dalam terlalu ekstrim ya. Mungkin dalam sehari 200 kata, 300 kata gitu ya. Kalau sehari 300 kata, dalam seminggu sudah berapa? 7 kali 300 sudah 2.100 kata. Itu mungkin sudah setengah bab gitu mungkin misalnya. Atau ya mungkin ya paling nggak 4-5 halaman lah
Jadi ada apa namanya, ada targetnya kalau bisa harian ya, kemudian ya kita penuhi targetnya, misalnya tadi 300 kata, 400 kata dalam sehari, ya seharusnya double dalam sekian sekian minggu atau dalam sekian bulan selesai gitu ya. Tapi ada juga yang kadang-kadang ditunggu sampai deadline. Jadi kalau misalnya belum deadline, belum keluar tuh semangat untuk ngerjain skripsi gitu. Ketika sudah deadline, baru gedubrak-gedabruk, aduh kita lembur 3 hari 3 malam ngerjain skripsi. Nah, itu bukan budaya yang baik, bukan pola kerja yang baik. Satu, nggak sehat pas kalau keseringan deadline, tinggal tunggu waktunya sakit aja. Dan sering kejadian mahasiswa yang kejar deadline, kejar tayang ya, malahan sakit gara-gara eh, tadi tidak menjaga kesehatan ketika mengerjakan skripsi gitu ya, atau penelitian lain lah ya. Itu karena tadi procrastination, deadline, terus kerja sampai burnout. Nah itu tadi dalam penelitian dan dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari pun bukan perilaku yang sehat, harus dihindari ya. Dan yang kedua adalah alasan yang kenapa harus dihindari selain nggak sehat adalah kualitas pekerjaannya nggak akan bagus gitu. Emang dikira kerjaan deadline 3 hari lembur bakal sama dengan kerjaan yang dicicil 3 bulan bertahap ya? Pasti yang pertama pasti yang dikerjakan dalam 3 bulan lebih baik dibandingkan yang dikejar deadline 3 hari. Dan kelihatan saya sebagai dosen yang udah sering menguji skripsi, tesis, disertasi mahasiswa, saya bisa tahu ini deadline 3 hari nih. Ketahuan lah dari gaya penulisan, dari format, dari layout. Jadi saran saya adalah jangan dikebut deadline, tapi sebaliknya Anda tentukan waktu, cicil secara berkala, itu lebih baik daripada tadi deadline. Tapi di sisi lain juga jangan terlalu perfeksionis. Ini memang agak-agak aneh ya. Kenapa kita harus bagus tapi jangan perfeksionis gitu ya? Karena kita ada pepatah ya, perfect is the enemy of good gitu ya. Saya lupa siapa yang ngomong ya. Pokoknya itu tadi, perfect is the enemy of good. Kenapa? Kalau kita ingin perfect, masalahnya kita nggak mungkin perfect. Ya, kita manusia, penelitian yang paling bagus dilakukan oleh profesor, ditulis oleh profesor, itu juga nggak perfect gitu ya. Tidak ada yang perfect, kecuali yang di atas gitu ya. Tapi kalau kita fokus kepada perfection, kita nggak akan jalan, nggak akan selesai gitu. Tidak akan selesai. Kita fokus kepada yang pertama adalah yang penting selesai. Yang kedua adalah continuous improvement. Jadi target kita bukan perfection, tapi excellence. Excellence itu artinya kita selalu berusaha memperbaiki. Bahwa kita ada kekurangan, tapi kita berusaha memperbaiki. Itu lebih baik dibandingkan nggak maju-maju, nggak jalan-jalan karena mengejar perfection. Jadi tadi itu juga masalah psikologis ya. Mungkin beberapa mahasiswa yang saya tahu juga tadi sangat perfeksionis, hasilnya akhirnya tertunda studinya 1-2 semester gitu ya, gara-gara perfeksionis. Dan hasilnya juga nggak perfect amat gitu ya. Yang menyedihkannya adalah sudah perfeksionis, akhirnya submitnya juga biasa-biasa aja gitu. Jadi lebih baik dari awal sedikit pragmatis gitu ya. Jadi sedikit pragmatis, yang penting jadi, tapi mindsetnya adalah kita selalu memperbaiki. Oke, ada draft 1, draft 2, versi 3, versi 4, versi 5, 5.1, 5.2, dan seterusnya, itu nggak masalah gitu. Tapi setiap versi ada improvement. Jadi itu untuk penulisan ya, jangan perfeksionis, tapi kita berusaha mengejar excellence, mengejar uh, apa excellence itu kualitas ya, kita berkualitas, tidak sempurna tapi berkualitas gitu. Bagaimana caranya mendapatkan penelitian yang berkualitas dengan
senantiasa memperbaiki. Oke, kemudian yang berikutnya dalam bisnis antara praktisi dan akademisi itu nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Bahwa penelitian praktis itu juga ada konsekuensi ilmiahnya, konsekuensi teoretisnya. Sebaliknya penelitian teoretis pun juga ada konsekuensi bisnisnya. Jadi mungkin untuk ilmu-ilmu seperti ilmu eksakta seperti matematika, fisika, mungkin ada separasi antara akademisi dan praktisi. Itu dimungkinkan gitu ya. Tapi bisnis ya kita nggak bisa memisahkan gitu. Misalnya manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi ya karena itu ilmu kita adalah ilmu terapan sebetulnya. Terus mungkin ekonomi mungkin bisa ya antara praktisi sama akademisi berbeda, tapi bisnis dan manajemen dan akuntansi itu nggak bisa dipisahkan antara praktisi dan akademisi gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi ilmu kita itu harus diterapkan dan penerapan itu menjadi teori gitu. Jadi teori yang kita pelajari itu adalah hasil dari penerapan ilmu, jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Dan tadi kolaborasi antara praktisi dan akademisi itu justru dibutuhkan dalam konteks penelitian bisnis ya, SDM diantaranya. Dan yang terakhir mungkin tentang dampak ya. Jadi memang betul kita meneliti itu jangan ngejar lulus aja. Oke, kita harus ngejar lulus ya. Kalau nggak lulus ya kita pokoknya mahasiswa harus lulus, harus mengejar lulus. Tapi jangan puas hanya dengan lulus gitu. Apa yang dimaksud dengan jangan puas hanya sekedar lulus? Kita berharap bahwa kelulusan kita itu membawa dampak. Kelulusan kita termasuk skripsi kita membawa dampak. Nah, dampak di sini ada dua. Dampak pertama dampak akademis ya. Jadi dari hasil penelitian kita, kalau cuma berupa skripsi ditaruh di perpustakaan, dampaknya kecil. Yang baca paling adik tingkat itu doang. Ya, karena ya paling mungkin mungkin dipublish ya. Jadi kalau salah di Lontar UI itu skripsi mahasiswa dipublish sebenarnya. Walaupun mungkin versi naskah ringkasnya ya. Tapi yang baca ya sedikit gitu. Kalau kita ingin berdampak teoretis yang besar, ya harus dipublish dalam bentuk artikel jurnal. Nggak harus jurnal ilmiah internasional juga. Jurnal nasional pun juga signifikan ya. Saya apa namanya, ada paper saya dipublish dalam jurnal berbahasa Indonesia ya. Justru banyak yang ngutip gitu. Yang ngutip ya orang-orang Indonesia sih, tapi ya bagus kan. Sedangkan jurnal berbahasa Inggris ya yang ngutip mungkin lebih banyak orang yang nggak cuma orang Indonesia. Tapi apa namanya, jurnal nasional tadi itu ternyata ada audiensnya juga gitu. Jadi kalau saya dengan mahasiswa saya tidak harus jurnal internasional, tidak harus jurnal berbahasa Inggris, tapi yang penting publish, jangan hanya jadi skripsi yang disimpan di perpustakaan, begitu. Karena sayang, apalagi kalau penelitiannya sudah dilakukan dengan berdarah-darah, dengan bersimbah air mata gitu kan, pasti penelitian itu kan bukan sesuatu yang sembarangan. Kalian sudah mencurahkan energi dan pikiran sekian bulan gitu ya. Kalau cuma kemudian jadi makanannya kutu buku di perpustakaan, sayang banget gitu. Nah, jadi itu dampak teoritis. Nah, bagaimana dengan dampak praktis? Nah, sayangnya sebenarnya nggak semua ya, tapi jarang juga praktisi yang baca jurnal gitu. Jadi kalau saya pribadi biasanya saya untuk dampak teoritis memang outletnya adalah jurnal, artikel jurnal. Jadi kalau saya ingin mengembangkan dampak praktis, saya nggak pakai jurnal, saya pakai konten. Konten apa? Banyak. Saya menulis di media populer, di artikel The Conversation Indonesia itu termasuk outlet populer ya, dan ternyata juga di republish di di media-media online. Jadi konten di sini konten yang bisa diakses oleh orang, termasuk YouTube gitu. Saya termasuk yang
saya nggak semua sih, tapi beberapa penelitian saya jadikan konten YouTube. Artinya saya rangkum, kemudian saya jelaskan di mungkin video 5 menit gitu ya, nggak usah panjang-panjang, tapi itu dalam konten YouTube itu lebih berdampak secara praktis dibandingkan artikel jurnal. Kenapa? Artikel jurnal Q1 katakanlah ya, top tier, praktisi nggak bisa akses karena di paywall. Kalau mau akses harus bayar sekian puluh dolar, mana ada yang mau bayar. Ya intinya yang baca jurnal itu cukup penyidikan sih, tapi sejauh ini yang baca jurnal itu ya akademisi atau enggak praktisi yang sedang ambil kuliah gitu, sama S2 atau S3 ya mungkin. Tapi mostly mungkin ada segmentasi gitu ya antara teori akademisi dan praktisi. Kalau teman-teman mau berdampak secara praktis, ya tidak usah nulis jurnal sebenarnya. Bikin konten YouTube lebih berdampak begitu. Jangan diremehkan. Ya kalau penelitian kalian bisa diterjemahkan menjadi sebuah video YouTube yang inspiring, yang memiliki storytelling, itu luar biasa gitu. Jadi idealnya adalah dua-duanya ya. Teman-teman penulis artikel jurnal dipublikasikan, terus setelah dipublikasikan dibuat konten populer, apakah dalam bentuk media populer, misalnya artikel opini di koran atau di media online, atau sebagai tadi tweet gitu ya. Mungkin ada yang punya Twitter, ada kuliah tweet gitu kan, dibikin thread, nggak apa-apa, itu juga dampak gitu ya. Sebenarnya teman-teman punya social media presence yang kuat, itu dampaknya akan besar sekali gitu. Apalagi kemudian di retweet oleh mungkin oleh praktisi lain ya. Jadi saya menyarankan teman-teman tidak hanya berhenti dari skripsi, tapi ini ada dua pilihan ya, bisa juga dua-duanya diambil. Satu jurnal, yang kedua adalah media populer. Bisa LinkedIn ya, LinkedIn juga termasuk sosial media yang cocok. Misalnya hasil skripsinya diterjemahkan menjadi artikel LinkedIn, itu akan sangat powerful gitu ya. Jadi ya antara jurnal dan antara akademisi dan praktisi itu memang memiliki mungkin media yang berbeda untuk mengakses gitu ya. Walaupun tadi kita nggak bisa memisahkan antara praktisi dan akademisi dalam implementasi ilmu manajemen gitu ya. Tapi untuk dampaknya ada perbedaan, ada outlet tertentu itu yang harus kita pahami untuk memperbesar dampak. Jadi agar jangan sampai ya hanya sekedar lulus aja gitu. Tapi kalau kita bisa berdampak, yaitu satu jadi amal ya, jadi amal jariah kita kan, ilmu yang bermanfaat gitu ya. Yang kedua juga akan membangun brand kita ya, brand kita sebagai, karena kita membangun karir juga butuh branding gitu ya ibaratnya. Kalau kita lulus S1 aja dapat ijazah doang gitu ya, ya mungkin ya sekedar lulusan S1, fresh graduate selesai. Kalau kita punya karya, punya punya dampak gitu ya, apakah dalam berupa tulisan di LinkedIn atau di koran atau video YouTube yang viral itu misalnya, atau yang punya yang berdampak gitu ya, itu akan menjadi nilai tambah juga gitu bagi kita. Oke, mungkin itu. Ada yang mau bertanya lagi? Kita masih ada 20 menit sebelum 9.30. Kalau nggak ada, mungkin saya sudahi dulu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan moga-moga kita offline. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Salam, Iman. terima kasih Pak. Terima Oke, kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih Pak Iman. Oke, saya meeting ya.